Apa Anda baik-baik saja? Kamu sangat mirip dengan ibuku. Anda tidak terluka kan? Ayo ikut saya. Anda aman bersama saya. Aku ibumu, Nak. Lihat kalung ini. Lunta waktu dulu. Sekarang kamu jadi TNI ya, Nak? Ibu bangga sama kamu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Saat bertugas TNI ini tak sengaja selamatkan wanita tua yang dirampok oleh penjahat. Saat lihat kalung yang dipakai oleh wanita tua itu, TNI langsung terkejut dan menangis. Bayangkan, 10 tahun mencari belahan jiwa yang hilang, hanya untuk menemukannya sedang disiksa, diludahi, dan diinjak-injak di dalam kubangan lumpur pasar kumuh. Bagaimana jika kuli bangunan bisu yang selama ini dianggap sampah masyarakat itu ternyata adalah dewa perang pencabut nyawa yang siap mendatangkan kiamat? Bersiaplah untuk menahan napas dan siapkan tisu Anda. Selamat datang. Ini tempat di mana keadilan selalu menemukan jalannya dengan cara yang paling brutal dan tak terduga. Terik matahari tepat berada di atas ubun-ubun, memanggang atap-atap seng berkarat di pasar induk yang pengap dan sesak. Udara di tempat itu terasa kental, beraroma busuk percampuran antara sayuran yang membusuk di sudut jalan, amis darah ikan dari pejagalan, dan keringat asam ribuan manusia yang berdesakan mencari suap nasi. Di tengah riuhnya teriakan tawar-menawar dan bunyi klakson angkutan kota yang memekakan telinga, sesosok pria melangkah gontai dengan punggung membungkuk, memikul 2 karung beras seberat 100 kg seolah beban itu siap meremukan tulang punggungnya kapan saja. Pria itu adalah Arya. Setidaknya, begitulah orang-orang di pasar ini memanggilnya, atau lebih sering mereka hanya meneriakinya dengan sebutan si bisu. Penampilannya tak lebih dari seonggok sampah yang bisa diabaikan siapa saja. Kemeja flanelnya yang entah apa warna aslinya kini, hanya berupa kain compang-camping basah yang menempel pada tubuhnya, akibat keringat yang terus mengucur deras. Celana kainnya bolong di bagian lutut, memperlihatkan kulit yang sengaja dilumuri daki dan debu jalanan. Sebuah topi caping anyaman bambu yang tepiannya sudah robek menutupi separuh wajahnya, menyembunyikan sepasang mata elang yang menyala tajam bak predator yang sedang mengintai mangsa di padang ilalang. Tidak ada satupun manusia di pasar kumuh itu yang tahu bahwa pria berbau asam yang sering mereka tendang barang bawaannya itu adalah Kapten Arya, seorang perwira elit pasukan khusus intelijen negara. Tangan kasarnya yang kini kapalan dan melepuh akibat gesekan tali karung goni, adalah tangan yang sama yang mampu merakit senapan runduk dengan mata tertutup hanya dalam waktu kurang dari 15 detik. Tubuhnya yang sengaja dibungkukan layaknya kuli rendahan yang kurang gizi, sesungguhnya menyimpan otot-otot baja yang telah ditempa melalui siksaan neraka di kamp latihan militer paling brutal di bumi pertiwi. Ia ada di sini bukan untuk meratapi nasib, melainkan menjalankan misi penyamaran tingkat tinggi demi menyusup dan menghancurkan sindikat kriminal kejam yang bersarang di urat nadi pasar tersebut. Langkahnya yang diseret berhenti di depan sebuah kios kelontong besar. Dengan napas yang sengaja dibuat terengah-engah dan memburu, Arya menurunkan 2 karung beras itu secara perlahan agar tidak memecahkan isinya. Namun, belum sempat ia meluruskan pinggangnya yang terasa panas, sebuah tendangan keras menghantam betisnya. Arya nyaris tersungkur, bukan karena ia lemah, melainkan karena ia harus membiarkan dirinya terlihat lemah. Ia menoleh perlahan, menatap dari bawah pinggiran capingnya. Seorang pemilik kios dengan perut buncit dan wajah berminyak menatapnya dengan penuh rasa jijik, sambil mengibaskan tangannya di depan hidung seolah Arya adalah bangkai tikus. Heh, bisu. Matamu buta atau kakimu yang lumpuh? Kalau meletakkan karung itu jangan menutupi jalan pembeli. Sudahlah lambat seperti keong. Bau badanmu ini bisa membuat pelangganku mati keracunan. Minggir! Bentak pemilik kios itu dengan suara melengking yang mengundang tawa merendahkan dari beberapa kuli lain di sekitarnya. Rahang Arya mengeras di balik bayangan capingnya. Urat nadi di lehernya berdenyut kencang, memompa darah panas yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Insting membunuhnya sebagai seorang prajurit memintanya untuk mematahkan leher pria buncit itu dalam satu gerakan cepat. Namun, Arya menarik napas panjang, melakukan teknik pernapasan taktis 4 detik yang biasa ia gunakan di medan perang untuk meredam lonjakan adrenalin. Detak jantungnya yang semula memburu perlahan kembali stabil. Dengan ekspresi kosong layaknya orang bodoh yang tak memiliki harga diri, Arya hanya mengangguk patah-patah. Ia membungkuk, menggeser karung seberat 100 kg itu dengan sisa tenaganya ke sudut yang lebih sempit. Melihat kepatuhan mutlak itu, si pemilik kios mendengus angkuh, lalu merogoh sakunya. Ia melempar selembar uang Rp2.000 yang sudah sangat lecek dan kotor tepat ke arah wajah Arya. Uang recehan itu melayang pelan,
lalu jatuh tepat di atas kubangan lumpur hitam bercampur air sisa cucian ikan. Arya menunduk menatap uang itu. Jemarinya yang kotor perlahan memungut lembaran yang basah tersebut. Lalu ia menundukkan kepala dalam-dalam sebagai isyarat terima kasih palsu, sebelum memutar balik tubuhnya dan berjalan menjauh meninggalkan tawa meremehkan di belakangnya. Arya melangkah menuju sudut gang sempit yang lebih sepi, tempat di mana bau pesing menyengat berpadu dengan tumpukan kardus bekas. Ia duduk menjatuhkan diri di atas sebuah peti kayu lapuk, menyandarkan kepalanya ke dinding batu bata yang berlumut. Saat ia membuka topi capingnya untuk menyeka keringat yang pedih masuk ke matanya, benteng pertahanan emosinya yang kokoh perlahan retak. Matanya yang tajam itu kini meredup, menyiratkan lautan kepedihan yang tak berujung. Di sela-sela misinya mengawasi pergerakan anak buah sindikat dari kejauhan, mata Arya tanpa sadar selalu tertuju pada setiap wanita tua yang melintas di keramaian pasar. Setiap kali ia melihat rambut beruban, atau postur tubuh yang renta, dadanya terasa seperti dihantam godam besi berkali-kali. Tenggorokannya tercekat oleh batu kerinduan yang tak pernah bisa ia telan. Sudah 10 tahun. 3.650 hari yang diwarnai oleh mimpi buruk, keringat dingin di tengah malam, dan air mata yang disembunyikan di balik ketegasan seragam militernya. Ingatan malam itu kembali menyergapnya tanpa ampun. Malam di mana badai mengamuk dan kilat menyambar, saat rumah sederhana mereka hancur, dan ibunya menghilang tanpa jejak. Sang ibu, wanita berhati malaikat yang rela tidak makan berhari-hari hanya agar Arya kecil bisa meminum susu dan tumbuh kuat. Satu-satunya benda yang tersisa dari sang ibu hanyalah bayangan senyumannya, dan sebuah kalung perak berukir lambang kesatuan militer peninggalan almarhum ayahnya, yang selalu dipakai ibunya kemanapun ia pergi. Arya telah mengerahkan seluruh sumber dayanya, menyewa detektif swasta, menggunakan koneksi intelijennya hingga ke pelosok negeri, namun ibunya seolah lenyap di telan bumi. Tangan Arya merogoh saku kemeja lusuhnya dengan gemetar, mengeluarkan bungkusan plastik berisi nasi basi dan setengah butir telur rebus yang ia pungut dari sisa makanan warung kemarin. Ia mengunyah makanan hambar itu dengan susah payah. Air matanya nyaris menetes namun tertahan oleh kedisiplinan bajanya. Sebagai seorang prajurit, ia ditakuti oleh musuh-musuh negara. Ia pernah bertahan hidup dari siksaan di kamp musuh, memakan ular berbisa di tengah hutan belantara demi bertahan hidup. Namun, sebagai seorang anak, ia merasa menjadi manusia paling gagal dan tak berguna di dunia karena tak mampu menemukan rahim yang telah melahirkannya. Di mana ibu sekarang? Batinnya menjerit perih, menyayat setiap sel di tubuhnya. Kepedihan itu menggerogoti jiwanya lebih kejam dari peluru manapun yang pernah menembus kulitnya. Ia menelan suapan terakhir nasi basi itu bersamaan dengan rasa sakit yang mendalam, memasang kembali topi capingnya, dan mengunci rapat-rapat hatinya yang hancur. Di balik kelemahan fisik yang ia pertontonkan, instingnya kembali menajam. Ia harus menyelesaikan misi ini. Namun, takdir yang tak terduga sedang bersiap menamparnya di tengah pasar yang busuk ini, sebuah pertemuan yang akan meruntuhkan seluruh dunia dan kewarasannya. Matahari sore mulai condong ke ufuk barat, namun hawa panas yang memanggang aspal pasar induk sama sekali belum menyusut. Di tengah lautan manusia yang sibuk berlalu lalang, kepulan asap pembakaran sampah membaur dengan debu pekat, menciptakan tirai kelabu yang menyesakkan dada. Dari balik kepulan asap berbau menyengat itu, muncul sesosok siluet ringkih yang berjalan tertatih-tatih. Langkahnya tidak seimbang, menyeret sepasang sandal jepit beda warna yang solnya sudah menipis hingga nyaris rata dengan tanah. Wanita tua itu bernama Ningsih. Meski tidak ada satupun orang di pasar ini yang peduli atau repot-repot menanyakan namanya. Rambut putihnya yang tipis tampak kusut masai, menggumpal oleh kotoran dan debu jalanan yang telah mengendap entah berapa lama. Kulit wajah dan tangannya yang terbakar matahari tampak sekering dedaunan layu, dipenuhi kerutan dalam yang menyimpan ribuan kepedihan bisu. Tubuh rentanya yang hanya berbalut daster batik pudar dan robek di bagian keliman itu mengeluarkan aroma asam sisa makanan pasar, sebuah bau kemiskinan yang membuat setiap orang secara refleks menutup hidung dan melangkah menjauh. Sepasang mata Ibu Ningsih tampak kosong, menatap nanar ke arah kerumunan tanpa benar-benar melihat apa-apa. Trauma masa lalu telah merenggut kewarasannya, mengunci jiwanya dalam sangkar ketakutan yang gelap gulita. Tubuhnya terus-menerus gemetar ringan, seolah kedinginan di tengah cuaca yang mendidih. Namun, ada satu hal yang paling menyita perhatian dari postur rapuhnya. Kedua belah tangannya yang keriput dan penuh luka gores itu selalu bersedekap erat di depan dada, menggenggam sebuah kalung perak kusam yang tersembunyi di balik dasternya. Buku-buku jarinya memutih karena genggaman yang terlalu kuat,
Seolah kalung itu adalah satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak benar-benar hanyut dalam kegilaan dunia. Langkah tertatih Ibu Ningsih terhenti di depan sebuah warung makan besar yang menjual aneka lauk pauk mewah. Perutnya yang keroncongan sejak 2 hari lalu memaksa kakinya melangkah mendekati tong sampah besar di depan warung tersebut. Dengan sisa tenaga yang ada, tangan bergetarnya mulai mengais-ngais tumpukan daun pisang dan sisa tulang ayam, mencari butiran nasi basah yang mungkin masih bisa dikunyah untuk mengganjal perih di lambungnya. Tiba-tiba, suara gebrakan meja yang sangat keras memecah udara. Pemilik warung makan itu, seorang wanita bertubuh tambun dengan perhiasan emas imitasi bergelantungan di leher dan pergelangan tangannya, keluar dengan wajah memerah menahan amarah. Matanya melotot jijik menatap Ibu Ningsih yang sedang mengais tempat sampahnya. Tanpa belas kasihan sedikit pun, wanita tambun itu menyambar sebuah ember plastik berukuran besar yang berisi air bekas cucian piring, air keruh berwarna kecoklatan yang mengapungkan lemak, sisa sambal, dan buih sabun yang berbau busuk. Dengan ayunan penuh kebencian, wanita pemilik warung itu menyiramkan seluruh isi ember tersebut tepat ke tubuh ringkih Ibu Ningsih. Guyuran air kotor itu menghantam tubuh sang ibu tua dengan keras. Air berbau tengik itu mengguyur wajahnya, membasahi rambut putihnya, dan meresap masuk menembus daster tipisnya hingga ke pori-pori kulit. Kejutannya begitu hebat hingga kaki rentanya tak sanggup menopang keseimbangan. Ibu Ningsih terjerembab jatuh menghantam aspal yang kasar. Lutut dan sikunya bergesekan dengan batu jalanan, hingga mengelupas dan mengucurkan darah segar yang bercampur dengan air got kotor. Pemilik warung itu lantas berkacak pinggang, meludahkan ludahnya ke aspal tepat di depan wajah Ibu Ningsih yang tersungkur. Suaranya melengking tajam, memaki dengan kalimat yang menyayat hati, "Dasar gila bau bangkai! Berani-beraninya kau merusak pemandangan di depan warungku. Pelangganku pada jijik melihatmu. Cepat pergi dari sini, sebelum aku menyiramu dengan air mendidih. Dasar sampah masyarakat." Orang-orang di sekitar pasar menghentikan aktivitas mereka sejenak, namun tak ada satupun yang berani melangkah maju. Beberapa pedagang malah menertawakan kemalangan wanita tua itu, menganggapnya sebagai tontonan sore yang menghibur. Ibu Ningsih tidak melawan. Ia hanya bisa meringkuk di atas genangan air kotor itu. Tubuhnya bergetar hebat menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Tangan kanannya dengan panik meraba dadanya, memastikan bahwa kalung peraknya masih aman. Ketika ia merasakan logam dingin itu masih menggantung di sana, ia memeluknya erat-erat, air mata hangat mengalir deras dari sudut matanya, membasuh sebagian lumpur di pipinya yang keriput. Di tengah keheningan yang memuakkan itu, suara langkah kaki kecil berlari memecah kerumunan. Seorang gadis muda berpakaian sangat sederhana, mengenakan kemeja katun pudar dan celemek yang bersih, menerobos kerumunan orang-orang yang bungkam. Namanya Risa, seorang gadis yatim piatu yang sehari-hari menjajakan nasi bungkus dengan nampan bambu di ujung lorong pasar. Wajahnya yang lembut dan polos memancarkan kepanikan yang luar biasa saat melihat Ibu Ningsih terkapar di tanah. Tanpa mempedulikan cipratan air lemak dan lumpur kotor yang akan menodai pakaiannya, Risa langsung menjatuhkan diri berlutut di aspal. Ia tidak merasa jijik sedikitpun terhadap bau busuk yang menguar dari tubuh wanita gila itu. Dengan kedua tangan mungilnya, Risa menopang bahu Ibu Ningsih yang gemetar, mengangkat tubuh renta itu perlahan dari genangan air kotor. Risa mengambil sapu tangan bersih dari sakunya, mengusap dengan penuh kelembutan sisa-sisa air sabun dan lumpur yang menutupi wajah keriput tersebut. "Astagfirullah, Ibu. Ibu tidak apa-apa?" Suara Risa bergetar, menahan tangis melihat darah mengalir dari lutut sang ibu tua. Risa menatap tajam ke arah pemilik warung tambun yang masih berkacak pinggang. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Risa berteriak dengan suara parau, "Tega sekali Anda! Beliau ini orang tua yang sedang sakit. Bagaimana jika ini terjadi pada ibu Anda sendiri?" Pemilik warung itu mendengus sinis, memutar bola matanya dengan angkuh lalu membanting pintu warungnya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Risa menghela napas panjang menahan sesak. Ia memapa Ibu Ningsih dengan sangat hati-hati, membawa wanita malang itu menuju balai bambu reot tempatnya biasa berjualan. Di sana, Risa membuka bekal air minumnya yang hanya tinggal setengah, membersihkan luka di lutut Ibu Ningsih, dan memberikan sebungkus nasi terakhir miliknya yang sebenarnya adalah jatah makan malamnya sendiri. Ia menyuapkan nasi hangat itu dengan perlahan, menatap wajah penuh luka itu dengan ketulusan mutlak bak seorang malaikat yang turun di tengah neraka dunia. Dari radius 20 meter, di balik bayang-bayang tumpukan karung sayur, Arya berdiri mematung.
Topi capingnya sedikit terangkat. Rahangnya mengeras hingga urat-urat di lehernya menonjol keluar. Matanya yang merah menahan amarah menyaksikan setiap detik penyiksaan dan penghinaan itu. Ia melihat wanita tua itu jatuh, ia melihat kekejaman warga, dan ia juga melihat ketulusan hati Risa. Jarak yang terlalu jauh membuatnya tak bisa melihat detail kalung perak yang dipeluk erat oleh wanita tua itu. Namun, pemandangan seorang ibu berambut putih yang disiksa di jalanan benar-benar menghancurkan pertahanan batinnya. Jantungnya bergemuruh hebat, dadanya terasa ditikam ribuan jarum. Memori tentang ibunya kembali mengoyak akal sehatnya, memaksa insting militernya bergolak untuk keluar dari penyamaran. Namun ia tahu, ini baru permulaan dari badai yang akan menyapu bersih pasar ini. Langit sore di atas pasar induk perlahan berubah warna menjadi jingga kemerahan, seolah merefleksikan kepedihan yang menggenang di setiap sudut kumuh tempat itu. Udara yang semula panas menyengat kini tergantikan oleh angin senja yang membawa aroma debu, amis darah dari pejagalan, dan keputusasaan yang mengental. Di saat para pedagang kecil sibuk mengemasi sisa dagangan dengan harapan bisa membawa pulang beberapa lembar rupiah berdebu untuk keluarga, sebuah teror yang sudah menjadi rahasia umum mulai merayap masuk. Suasana mendadak hening seketika. Tawa sumbang dan teriakan tawar-menawar langsung mati, digantikan oleh kepanikan bisu. Beberapa pedagang dengan tangan gemetar tergesa-gesa menutup lapak mereka, menyembunyikan wajah di balik tumpukan karung, layaknya kawanan domba rapuh yang mencium kedatangan serigala kelaparan. Di tengah keheningan yang mencekam hingga menulikan telinga itu, suara langkah kaki berat beralaskan sepatu bot kulit buaya memecah udara. Itu adalah Bos Marco, penguasa bayangan pasar yang kekejamannya sudah melegenda di seluruh distrik. Pria bertubuh gempal dengan wajah bopeng dipenuhi bekas luka codet itu berjalan dengan kesombongan yang meluap-luap. Di lehernya yang berlipat tebal, melingkar rantai emas murni seukuran jari telunjuk, berkilau angkuh menantang cahaya matahari sore. Ia tidak datang sendiri. Di belakang punggung besarnya, 5 preman berbadan tegap dengan tato menjalar di sekujur lengan mengekor, setia seperti anjing pemburu yang siap menerkam. Setiap langkah Marco diiringi denting koin emas dan bau alkohol murah yang menguar tajam dari napasnya, membuat bulu kuduk para pedagang merinding ketakutan hingga ke tulang sumsum. Langkah angkuh nan lambat Bos Marco terhenti tepat di depan balai bambu reot milik Risa. Di sana, gadis penjual nasi bungkus itu baru saja selesai membalut luka bernanah di lutut Ibu Ningsih dengan sobekan kain bersih. Risa mendongak, dan seketika itu juga seluruh aliran darah di wajahnya surut ditarik gravitasi ketakutan, meninggalkan pucat pasi yang mengerikan. Jantung gadis malang itu berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan liar saat bayangan besar Bos Marco menutupi cahaya senja, menelan lapak kecilnya dalam kegelapan mutlak. Ibu Ningsih yang meringkuk gemetar di sudut balai semakin bergetar hebat. Insting ketakutannya sebagai manusia yang dipenuhi trauma parah langsung menyala. Wanita tua itu menyembunyikan wajah keriputnya di balik lutut, sementara kedua tangannya kembali mencengkeram erat kalung perak usang di balik dasternya yang berbau anyir. Dengan lengkingan tawa sinis yang memperlihatkan gigi-giginya yang menguning busuk karena nikotin, Bos Marco mengangkat kaki besarnya lalu menendang tiang bambu penyangga lapak Risa. Suara derak kayu lapuk itu terdengar mengancam, seolah atap jerami lapak itu akan rubuh menghancurkan mereka kapan saja. "Heh, anak ingusan pelacur jalanan," desis Marco dengan suara berat yang serak bak parutan besi. Matanya menatap tajam ke arah kotak kayu tempat Risa menyimpan uang receh hasil jualannya. "Sudah tanggal berapa ini? Jangan berani-berani pura-pura lupa di hadapanku. Uang keamanan, kebersihan, dan pajak lapakmu sudah menunggak 3 hari. Kau pikir kau jualan di atas tanah kuburan nenek moyangmu? Hah?" Risa menelan ludah kepahitan dengan susah payah. Tenggorokannya terasa sekering gurun pasir yang terbakar. Dengan tangan yang bergetar sehebat dedaunan ditiup badai, ia memberanikan diri untuk berdiri dengan lutut yang lemas, menundukkan kepalanya dalam-dalam menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Maaf, Bos Marco. Dagangan saya hari ini sedang sangat sepi. Apalagi sebagian besar nasi bungkus saya hancur tumpah terkena cipratan air kotor tadi. Sisa uang recehan saya ini hanya cukup untuk membeli sekilo beras besok pagi. Tolong, saya mohon belas kasih Anda, beri saya kelonggaran waktu 1 hari lagi, Bos. Saya berjanji akan melunasinya. Suara gadis itu terdengar parau dan memelas dengan ketulusan hati yang membentur telinga iblis tanpa nurani. Mendengar alasan yang dianggapnya sebagai sampah itu, wajah Bos Marco berubah merah padam dibakar amarah.
Kesombongannya meradang seketika. Dengan kasar dan beringas, ia menggebrak meja dagangan Risa hingga beberapa piring seng penyok terpelanting jatuh ke tanah, menimbulkan suara bising yang menyayat hati. 1 hari lagi. Kau pikir aku ini yayasan panti asuhan amal yang mengurusi gembel kelaparan sepertimu? Bentaknya dengan volume menggelegar. Pandangan merendahkan Marco kemudian beralih pelan dengan raut penuh rasa jijik yang tak ditutup-tutupi ke arah Ibu Ningsih yang masih bergelung ketakutan. Ia mengumpulkan liur kotornya, lalu meludah tepat mendarat di aspal di samping kaki telanjang wanita tua itu. Dan apa-apaan tumpukan sampah bernapas ini? Kau sok pahlawan mengurusi bangkai hidup ini, tapi kau sendiri tidak sanggup membayar uang keamananku. Hei, gembel bau selokan. Kehadiranmu saja sudah membawa kutukan kesialan bagi pasar kekuasaanku ini. Jauh di seberang jalan berlumpur, tepat di balik tumpukan kerat-kerat botol kaca kosong yang berbau pesing menyengat, Kapten Arya berdiri mematung mematikan. Topi caping anyamannya ditarik serendah mungkin, menyembunyikan kilat amarah mematikan yang menyala-nyala di kedua pupil matanya. Tangannya yang kasar dan berotot kawat mencengkeram erat sebuah kerat kayu tebal, meremasnya dengan kekuatan fisik luar biasa hingga kayu solid itu terdengar berderak keras, nyaris hancur menjadi serpihan debu di bawah tekanan jemari bajanya. Napasnya tertahan menyakitkan di dada bidangnya. Seluruh serat otot di tubuh tegapnya, dari pangkal bahu hingga ke ujung jari kaki, menegang layaknya kawat baja jembatan gantung yang ditarik brutal hingga menembus batas maksimal kelenturannya. Batin sang perwira pasukan khusus elit itu meronta gila, menjeritkan ribuan sumpah serapah yang paling kejam. Insting membunuh yang telah diasahnya di berbagai medan perang berdarah melonjak tak terkendali di dalam nadinya. Dalam sepersekian detik di benaknya, ia sudah memetakan 10 taktik militer mematikan untuk mematahkan tulang leher Marco dan meremukan seluruh tulang rusuk 5 preman menjijikan itu dalam waktu kurang dari 20 detik tanpa ampun. Hatinya serasa diiris ribuan sembilu berkarat melihat wanita berambut putih ringkih itu diperlakukan layaknya binatang jalang buangan yang tak berharga sedikitpun. Bau busuk, makian kasar, dan air mata ketakutan yang tumpah di hadapannya adalah pemandangan neraka yang menguji setiap tetes sisa kewarasan yang masih bertahan di dalam benaknya. Namun, di tengah badai amarah luar biasa yang siap meledak bagai gunung berapi dan menghanguskan segalanya, doktrin militer intelijen yang telah ditanamkan ke dalam alam bawah sadarnya melalui siksaan bertahun-tahun kembali mengambil alih kemudi otaknya. Tahan, Arya. Tahan emosimu. Misi ini menyangkut nyawa ribuan anak bangsa dan keamanan negara. Bisik suara rasional yang dingin di kepalanya, bertarung hebat dengan gejolak emosi yang membakar dadanya. Jika ia gegabah melangkah maju sekarang, jika ia membongkar penyamaran sempurnanya hanya untuk menghabisi kroco-kroco rendahan ini, seluruh operasi rahasia tingkat tinggi yang telah ia bangun dengan keringat darah berbulan-bulan akan hancur berantakan menjadi debu. Bos besar dari sindikat yang menjadikan pasar ini sebagai sarang mereka akan melarikan diri selamanya. Dengan rahang persegi yang terkatup rapat hingga gigi-giginya bergemeretak ngilu menahan sakit, Arya memalingkan wajahnya dengan berat hati. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya yang berdebu, bukan karena beban karung yang ia pikul, melainkan karena siksaan batin menahan insting melindungi yang sangat mendalam. Ia menundukkan punggungnya kembali, berpura-pura menjadi si kuli angkut bisu yang idiot dan tak peduli pada penderitaan dunia di sekitarnya. Namun, di dalam hatinya yang paling gelap, ia menggoreskan sumpah mati demi langit dan bumi. Saat waktunya tiba nanti, ia akan memastikan pria congkak berkalung emas itu menangis meraung memohon kematian. Ia akan memastikan setiap tetes air mata ketakutan yang jatuh dari wajah gadis penjual nasi dan wanita tua malang itu, dibayar tunai dengan kehancuran mutlak yang tak akan pernah bisa mereka bayangkan seumur hidup. Gema bentakan bos Marco di depan balai bambu reot itu seolah merobek selaput tipis kewarasan yang selama ini dengan susah payah dipertahankan oleh Ibu Ningsih. Bagi wanita tua yang jiwanya telah tercabik-cabik oleh trauma masa lalu itu, suara keras dan aura mengancam tersebut bukan sekadar gertakan preman pasar biasa. Di dalam kepalanya yang berkabut, suara itu menjelma menjadi raungan monster dari masa lalunya yang paling gelap. Telinganya berdenging hebat, pandangannya mengabur tertutup air mata ketakutan yang mengucur deras. Paru-parunya meraup oksigen dengan panik, namun dadanya terasa diikat oleh rantai besi panas yang berkarat. Dalam kebutaan sensorik yang mencengkeram akal sehatnya, insting primitif Ibu Ningsih hanya meneriakkan satu perintah mutlak, lari. Dengan sisa-sisa tenaga yang mengendap di otot-ototnya yang kisut, wanita berambut putih kusut itu bangkit dengan canggung. Kakinya yang gemetar parah memaksakan diri untuk melangkah,
menyeret sepasang sandal jepit beda warnanya menjauhi sumber teror. Risa yang masih berlutut di tanah, tenggelam dalam isak tangis keputusasaan, tak sempat menahan lengan keriput itu. Ibu Ningsih berlari terhuyung-huyung, menabrak keranjang sayur yang membusuk, menyenggol tumpukan ember berbau amis, dan menembus kerumunan pedagang yang mematung ngeri. Napasnya terdengar berderik menyakitkan, seperti ranting kering yang diinjak secara brutal. Kedua lengannya yang penuh goresan luka memeluk erat dadanya, melindungi kalung perak kusam yang menjadi satu-satunya pelita di tengah kegelapan ingatannya. Tepat di ujung lorong pasar yang becek, terparkir sebuah mobil SUV Eropa berwarna hitam metalik yang mengkilap sempurna, sebuah benda asing yang sangat kontras menantang kekumuhan di sekitarnya. Mobil mewah bernilai miliaran rupiah itu adalah kebanggaan mutlak Bos Marco, lambang tirani dan kekuasaannya yang tak terbantahkan di wilayah tersebut. Cat bodinya begitu mulus bak cermin, memantulkan cahaya senja dan bayangan suram pasar dengan angkuh. Namun, bagi Ibu Ningsih yang pandangannya tertutup oleh kepanikan, mobil itu tak lebih dari dinding hitam besar yang menghalangi jalan keluar dari neraka. Malapetaka itu terjadi dalam hitungan detik yang terasa melambat seperti siksaan abadi. Kaki renta Ibu Ningsih tersandung sebuah keranjang buah plastik yang dibuang sembarangan. Keseimbangannya hancur seketika. Tubuhnya yang kurus kering terlempar ke depan tanpa ada yang menyangga. Dengan bunyi hantaman tulang yang memilukan, tubuh wanita tua itu menabrak sisi pintu mobil mewah tersebut. Tangan kirinya yang berlumuran lumpur jalanan, bercampur dengan nanah dan darah segar dari luka di lututnya, secara refleks menapak pada pintu mobil untuk menahan bobot tubuhnya. Tubuhnya melorot jatuh ke aspal basah, meninggalkan jejak noda kecoklatan yang tebal, panjang, dan berbau busuk, menodai cat hitam mulus yang harganya melebihi nilai nyawa ribuan penghuni pasar tersebut. Keheningan yang mematikan turun menyergap pasar itu, lebih dingin dan lebih mencekam dari sebelumnya. 5 preman berbadan tegap yang mengekor Marco membeku di tempat. Mata mereka melotot menatap jejak kotoran di pintu mobil sang bos. Bos Marco memutar tubuh gempalnya perlahan. Ketika sepasang matanya yang buas menangkap pemandangan noda menjijikan di atas lambang kebanggaannya, wajah bopengnya berubah warna menjadi merah padam yang mengerikan. Urat-urat nadi di dahi dan lehernya menonjol keluar, seolah darah mendidih di dalam tengkoraknya siap meledak dan menghancurkan seluruh isi pasar. Dengan langkah berat yang menggetarkan bumi, Marco berjalan menghampiri Ibu Ningsih yang kini terkapar di dekat roda mobil, meringkuk sambil memegangi kepalanya dan merintih ketakutan. Tanpa sedikitpun keraguan atau sisa belas kasih manusiawi, tangan Marco yang dipenuhi cincin batu akik tebal mencengkeram kerah daster batik lusuh wanita tua itu, mengangkat tubuh ringkih yang tak lebih berat dari sekarung beras kosong itu ke udara. Ibu Ningsih tersedak, lehernya tercekik kain bajunya sendiri, kakinya menendang-nendang udara dengan lemah. "Kau berani menyentuh hartaku, gembel keparat?" raung Bos Marco tepat di depan wajah Ibu Ningsih. Semburan ludahnya yang bau alkohol mengenai pipi keriput yang basah oleh air mata itu. Matanya memancarkan niat membunuh yang murni. Ia mengguncang tubuh rapuh itu dengan beringas. "Lihat apa yang dilakukan tangan kudisanmu ini. Cat mobil ini diimpor langsung dari Eropa. Harganya ratusan juta. Jangankan untuk membayarnya, kau jual seluruh organ dalammu yang sudah membusuk itu, lalu kau jual seluruh keluarga gembelmu sebagai budak. Harganya tidak akan bisa menutupi satu tetes pun cat yang kau kotori ini, dasar bangkai hidup tak berguna." Melihat penyiksaan kejam itu, Risa menjerit histeris. Gadis penjual nasi itu berlari sekuat tenaga, melemparkan tubuh mungilnya dan memeluk erat kaki kekar Bos Marco. Tangisnya pecah mengiris hati siapa saja yang masih memiliki nurani. Ia memohon dengan suara parau yang menyayat. Air matanya membasahi sepatu bot mahal sang rentenir. "Ampun, Bos. Lepaskan ibu itu. Saya mohon. Beliau tidak waras. Beliau tidak tahu apa-apa. Pukul saja saya. Siksa saya. Tapi jangan bunuh beliau. Saya yang akan membersihkan mobilnya sampai mengkilap dengan baju saya sendiri. Saya janji, Bos." Ratap Risa, wajahnya yang kotor mendongak menatap sang iblis dengan keputusasaan mutlak. Namun, Bos Marco hanya tertawa pongah. Sebuah tawa yang lebih mirip gonggongan anjing neraka. Ia menendang Risa dengan lututnya, membuat gadis malang itu terpelanting berguling di atas kubangan air kotor. Perutnya terhantam keras hingga ia terbatuk memuntahkan cairan pahit. "Bersihkan pakai bajumu yang bau terasi itu? Kau pikir mobilku ini gerobak sampah? Kalian berdua memang pantas mati hari ini." Bentaknya penuh kebencian,
bersiap untuk menghempaskan tubuh Ibu Ningsih ke aspal dengan kekuatan penuh. Sementara itu, di balik remangan tumpukan kerat botol yang berbau pesing, Kapten Arya menyaksikan seluruh neraka itu terbuka di depan matanya. Udara di sekitarnya seolah membeku oleh aura membunuh yang menguar dari pori-pori kulitnya. Giginya bergemertak begitu keras hingga rahangnya terasa mau retak. Kuku-kuku jarinya menancap terlalu dalam ketelapak tangannya sendiri, menembus kulit kasar itu hingga tetesan darah segar mengalir perlahan, menetes menyatu dengan debu pasar. Pemandangan wanita tua berambut putih yang digantung di udara seperti binatang buruan itu merobek setiap sel kesabarannya. Jantung sang perwira pasukan khusus itu berdentum bagai meriam perang. Logikanya berteriak memohon untuk menjaga penyamaran, namun jiwanya sebagai seorang pelindung negara, dan kerinduannya yang kelam akan sosok seorang ibu, meronta liar, nyaris menghancurkan rantai komando yang selama ini mengikatnya. Napas Arya memburu, matanya memerah darah di balik caping usangnya. Sang harimau yang tertidur kini telah sepenuhnya terbangun dari dalam sangkar, menanti satu saja pemicu terakhir untuk membumi hanguskan tempat itu. Udara di lorong pasar induk itu terasa berhenti mengalir, membeku oleh ketegangan yang mencekik leher setiap pasang mata yang menyaksikan kekejaman tersebut. Tubuh ringkih Ibu Ningsih masih menggantung tak berdaya di udara, dicengkeram erat oleh tangan berotot Bos Marco yang dibalut cincin-cincin akik tebal. Kaki keriput wanita tua itu menendang-nendang ruang kosong dengan kepanikan yang menyayat hati. Ujung jari kakinya yang kotor oleh lumpur hitam berusaha mencari pijakan yang tak pernah ada. Wajah rentanya mulai membiru kekurangan oksigen, matanya mendelik penuh kengerian, sementara suara napasnya yang terjepit terdengar seperti peluit rusak yang berderik menyakitkan di telinga siapapun yang masih memiliki nurani. Di bawah sana, Risa masih meringkuk di atas aspal yang basah oleh air berbau busuk, terbatuk-batuk menahan sakit di ulu hatinya akibat tendangan lutut sang rentenir. Air mata gadis penjual nasi itu bercampur dengan genangan air kotor, menciptakan jejak keputusasaan yang tak terperi. Namun, jeritan memelas Risa sama sekali tidak menyentuh dinding batu di dalam dada Bos Marco. Pria gempal dengan wajah bopeng itu justru tersenyum miring, memamerkan deretan giginya yang menguning, menikmati setiap detik kuasa absolut yang ia miliki atas nyawa kaum rendahan di hadapannya. Baginya, menyiksa gembel jalanan ini adalah sebuah hiburan sore yang pantas untuk membalas noda kotoran di pintu mobil SUV mewah kesayangannya. Dengan beringas, Bos Marco mengguncang tubuh Ibu Ningsih sekali lagi, mengayunkannya seolah wanita itu tak lebih dari boneka kain usang yang tak bernyawa. Kau harus membayar penghinaan ini dengan darahmu, gembel keparat. Akan kupatahkan setiap tulang di tubuhmu agar kau tahu. Kalimat ancaman brutal itu mendadak terpotong. Guncangan keras yang dilakukan Marco membuat jahitan rapuh di kerah daster batik luntur yang dikenakan Ibu Ningsih robek lebih lebar. Kain tipis yang telah lapuk dimakan usia dan keringat itu terkoyak hingga ke bagian dada. Tepat pada detik itu, dari balik lipatan kain yang berbau anyir dan kotor, sebuah benda meluncur keluar, memecah keputusasaan dengan kilauan yang menyilaukan. Benda itu adalah sebuah kalung. Rantainya terbuat dari anyaman perak solid yang tebal, berayun liar mengikuti guncangan tubuh sang wanita tua. Di ujung rantai tersebut, menggantung sebuah liontin perak berukuran cukup besar, berbentuk persegi panjang dengan ukiran timbul yang sangat presisi dan tegas. Sebuah ukiran lambang kesatuan militer yang meskipun permukaannya tertutup oleh daki dan debu jalanan, sama sekali tidak bisa menyembunyikan kualitas logam mulia tingkat tinggi yang menjadi bahan dasarnya. Sinar matahari senja yang memerah dari ufuk barat menyelinap masuk melalui celah terpal pasar, menimpa tepat ke permukaan liontin perak tersebut, memantulkan cahaya putih yang tajam langsung ke sepasang mata buas Bos Marco. Mata sang lintah darat itu seketika melebar. Insting predatornya yang selalu lapar akan harta dan kekayaan langsung menyala, mengenali nilai dari benda yang baru saja terungkap itu. Sebagai seorang penadah barang-barang curian bernilai tinggi, Marco tahu persis membedakan mana perhiasan imitasi murahan dan mana logam mulia murni. Rantai emas tebal di lehernya sendiri hanyalah campuran kuningan murahan, namun kalung perak yang berayun di dada wanita gila ini adalah barang langka buatan tangan, sangat tebal, berbobot, dan bernilai puluhan juta rupiah di pasar gelap. Cengkeraman Marco di kerah baju Ibu Ningsih sedikit mengendur, bukan karena belas kasih, melainkan karena keterkejutan yang langsung berubah menjadi keserakahan absolut. "Apa ini?" desis Bos Marco. Suaranya kini berubah menjadi bisikan serak yang dipenuhi kelicikan. Ia menurunkan tubuh Ibu Ningsih dengan kasar, hingga lutut wanita tua itu kembali menghantam aspal dengan bunyi gedebuk yang keras. Namun, tangan Marco tidak melepaskannya. Tangan besarnya yang kasar langsung meluncur,
menyambar kasar kalung perak itu dan menariknya, berusaha melihat detail ukiran di liontinnya dengan mata menyipit penuh selidik. Benda semahal ini. Dari mana gila bau selokan sepertimu mendapatkan barang kualitas tinggi seperti ini? Ah, aku tahu. Kau pasti mencurinya dari rumah orang kaya, kan? Dasar pencuri keparat. Bagi Ibu Ningsih, tuduhan itu sama sekali tidak terdengar di telinganya. Rasa sakit di lututnya yang kembali berdarah, atau lehernya yang lecet, akibat tarikan Marco tak lagi menjadi fokusnya. Namun, sentuhan tangan kotor sang rentenir pada kalung peraknya seolah menekan tombol pemicu bom di dalam jiwanya. Kalung itu adalah satu-satunya jangkar yang menahan sisa-sisa kewarasannya di dunia ini. Kalung itu adalah nyawanya, detak jantungnya, dan satu-satunya kepingan memori tentang anak laki-lakinya yang telah hilang di telan waktu. Kehilangan kalung itu sama artinya dengan kematian yang sesungguhnya. Dalam sepersekian detik, ketakutan yang sejak tadi melumpuhkan Ibu Ningsih lenyap tak berbekas, digantikan oleh ledakan adrenalin protektif yang buta dan tak terkendali. Dengan sisa tenaga batin yang luar biasa, wanita berambut putih kusut itu memekik histeris, sebuah lolongan panjang yang terdengar seperti induk serigala yang bayinya dirampas. Kedua tangannya yang penuh luka gores melesat ke depan, mencakar punggung tangan bos Marco dengan kuku-kukunya yang hitam dan panjang. Ia menggigit, meronta, dan memeluk kalung itu kembali ke dadanya dengan kekuatan penuh, mempertaruhkan sisa nyawanya demi melindungi benda logam dingin tersebut. Bos Marco mengaduh keras, menarik tangannya yang kini meneteskan darah akibat cengkeraman kuku Ibu Ningsih. Matanya melotot tajam, kemarahannya yang tadi sempat surut kini meledak berkali-kali lipat lebih dahsyat, bercampur dengan ego yang terluka karena dilukai oleh seorang gembel tak berdaya. Ia mundur selangkah, menatap wanita tua yang kini meringkuk layaknya janin, melindungi dadanya dengan isak tangis yang meraung-raung. Berani kau melukaiku, iblis tua. Kalung itu terlalu suci untuk menyentuh kulit kudisanmu. Serahkan padaku sekarang juga, sebagai ganti rugi mobilku. Jika kau melawan, aku akan merobek dadamu untuk mengambilnya. Raung Marco, mencabut sebatang tongkat besi pendek dari balik pinggangnya, bersiap untuk menghancurkan wanita malang itu. Sementara itu, dari kejauhan di balik tumpukan kerat botol yang bau, Kapten Arya menyaksikan pergumulan itu dengan napas yang semakin memburu. Jarak yang membentang di antara mereka membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas benda apa yang sebenarnya diperebutkan oleh sang preman dan wanita tua itu. Ia hanya melihat sebuah kilauan perak memantul sesaat di bawah sinar matahari senja. Sebuah kilauan yang entah mengapa, membuat jantung di dalam dada bidangnya berdetak satu ritme lebih cepat. Ada sebuah resonansi aneh, sebuah panggilan dari masa lalu yang tak kasat mata, beresonansi dengan memori di alam bawah sadarnya. Darah segar terus menetes dari sela-sela jari Arya yang mengepal terlalu kuat, jatuh membasahi tanah pasar yang kotor. Tatapan matanya di balik caping usang itu tak lagi menampakkan kuli yang pasrah, melainkan tatapan seorang malaikat pencabut nyawa yang telah membuka gerbang nerakanya. Setiap serat otot di tubuh tegapnya menegang hingga batas maksimal, siap meledak bagai peluru kendali. Ia melihat preman bertubuh gempal itu mengangkat tongkat besi, bersiap memukulkannya ke arah wanita tua yang tak berdaya. Logika intelijen di kepala sang kapten mulai retak, terkikis habis oleh gelombang emosi murni yang tak lagi bisa dibendung. Dunia penyamarannya berada di ambang kehancuran mutlak, tepat di bawah langit pasar yang kian meremang kelam. Darah kental yang menetes perlahan dari punggung tangan bos Marco, seakan menjadi lonceng kematian yang bergema di seluruh penjuru pasar induk. Udara senja yang kian meremang terasa semakin pekat dan mencekik, seolah oksigen telah tersedot habis oleh aura kejahatan yang memancar dari sosok rentenir gempal tersebut. Marco menatap luka cakar berlumpur di kulitnya dengan mata melotot. Napasnya berembus kasar bagai banteng terluka yang siap menyeruduk. Harga dirinya, ego absolut yang telah ia bangun di atas penderitaan ribuan pedagang kecil, baru saja diinjak-injak oleh seorang wanita tua gila berbau selokan. Di dalam kepalanya, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau belas kasih. Yang tersisa hanyalah hasrat murni untuk menghancurkan, merobek, dan merampas paksa kalung perak berkilau yang kini dipeluk erat oleh mangsanya. Kau telah menggali kuburanmu sendiri, gembel busuk. Geram bos Marco dengan suara rendah yang menggetarkan aspal basah di bawah kakinya. Ia mengangkat tangannya yang berdarah tinggi-tinggi, memberikan isyarat mematikan kepada 5 preman berbadan tegap yang sejak tadi berdiri mematung di belakangnya. Tarik bangkai hidup itu. Patahkan kedua tangannya jika dia berani melawan, dan bawa kalung perak itu ke hadapanku sekarang juga.
Jangan sisakan satupun tulang yang utuh di tubuhnya. Perintah itu meluncur tanpa keraguan, mengiris sisa-sisa harapan yang masih menggantung di udara kotor pasar tersebut. Mendengar komando sang bos, kelima preman itu menyeringai buas, memperlihatkan deretan gigi mereka yang kuning dan membusuk. Mereka melangkah maju secara serentak, mengepung Ibu Ningsih layaknya sekawanan anjing liar kelaparan yang telah menyudutkan seekor rusa lumpuh. Bayangan besar tubuh-tubuh kekar bertato itu menutupi sisa cahaya matahari senja, menenggelamkan sosok rentan Ibu Ningsih dalam kegelapan yang menakutkan. Wanita berambut putih kusut itu hanya bisa meringkuk semakin dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lutut yang gemetar parah. Tangannya yang dipenuhi luka lecet dan lumpur mencengkeram rantai perak tebal itu, hingga kuku-kuku jarinya memutih pasi, seolah logam dingin itu adalah detak jantungnya sendiri yang akan seketika berhenti jika dilepaskan. Namun, sebelum cengkeraman kasar salah satu preman itu berhasil menyentuh kerah daster Ibu Ningsih, sebuah teriakan melengking membelah keheningan yang mencekam. Risa, gadis yatim piatu penjual nasi bungkus yang sekujur tubuhnya telah basah oleh air comberan dan air mata, melompat dengan kecepatan nekat menembus kepungan para algojo. Tanpa mempedulikan rasa sakit yang meremas ulu hatinya akibat tendangan lutut Marco sebelumnya, gadis bertubuh mungil itu melemparkan dirinya tepat ke atas tubuh Ibu Ningsih. Ia merentangkan kedua lengannya lebar-lebar, menjadikan punggung ringkihnya sebagai perisai daging hidup untuk melindungi wanita tua yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengannya itu. Jangan sentuh beliau. Kumohon, jangan sakiti ibu ini. Jerit Risa dengan suara parau yang menyayat hati, wajahnya yang berlumur debu dan air mata menatap penuh perlawanan ke arah para preman bertubuh raksasa itu. Ambil saja nyawaku, ambil semua barang daganganku, tapi biarkan beliau pergi. Beliau hanya orang tua sakit yang kebingungan. Ketulusan mutlak memancar dari setiap inci tubuh bergetar gadis itu. Di tengah dunia yang busuk, kejam, dan mementingkan diri sendiri, Risa menjelma menjadi satu-satunya pilar nurani yang tersisa, rela mengorbankan masa depan dan napasnya demi setitik kemanusiaan. Namun, heroisme sejati di tempat terkutuk ini tidak dibalas dengan kekaguman, melainkan dengan siksaan fisik yang tanpa ampun. Salah satu preman berwajah sangar dengan tato naga melingkar di lehernya mendeci jijik, mengumpulkan ludah kotornya dan menyemburkannya tepat di samping kepala Risa. Dengan gerakan kilat yang bengis, kaki berbalut sepatu bot usang milik preman itu melayang keras, menghantam punggung rapuh Risa tanpa sedikitpun belas kasihan. Suara benturan tumpul terdengar memilukan. Risa tersedak hebat, matanya terbelalak menahan sakit yang seolah merobek saraf tulang belakangnya. Namun ia menolak keras untuk bergeser walau hanya 1 sentimeter pun. Pelukannya pada tubuh renta Ibu Ningsih justru semakin mengerat, memberikan kehangatan perlindungan seadanya di tengah badai siksaan yang menghantam. Gadis sok suci keparat. Kau pikir kau ini malaikat penyelamat? Hah? Bentak preman lain. Tangannya yang sekasar parutan besi menarik rambut panjang Risa ke belakang hingga kulit kepala gadis malang itu terasa mau terkelupas. Kau hanyalah anak pungut murahan yang menjajakan nasi basi. Jika kau bersikeras ingin mati bersama gembel ini, kami akan dengan senang hati mengirimu ke neraka sekarang juga. Tamparan keras dan brutal mendarat telak di pipi Risa, disusul oleh tendangan demi tendangan beruntun ke arah rusuk dan bahunya. Setiap hantaman membuat tubuh mungil Risa terguncang parah. Memar kebiruan mulai bermunculan di kulitnya yang kotor, sudut bibirnya pecah dan meneteskan darah segar yang terasa amis, namun tak ada satupun kata penyerahan yang keluar dari mulutnya. Ia terus merintih, membisikkan doa dan kata-kata penenang ke telinga Ibu Ningsih yang menangis histeris di bawah dekapannya. Bos Marco berdiri tak jauh dari pergumulan brutal itu, menikmati setiap jeritan kesakitan dengan seringai puas yang memuakan. Tangannya memainkan tongkat besi pendek dengan santai, seolah siksaan mematikan di hadapannya hanyalah pertunjukan panggung murahan yang menghibur. Terus pukul anak haram itu sampai seluruh tulang rusuknya hancur. Jangan berhenti sebelum tangan gembel tua itu putus dan kalung peraknya berada di tanganku. Titahnya dengan kejam, suaranya menggelegar angkuh menenggelamkan rintihan tangis Ibu Ningsih yang kewarasannya semakin tergerus melihat gadis malaikat itu hancur disiksa demi dirinya. Di sudut paling gelap pasar, di balik benteng karat-karat botol, Kapten Arya telah kehilangan separuh kewarasannya. Kuku-kuku tangannya telah menancap terlalu dalam hingga menembus daging telapak tangannya sendiri, meneteskan genangan darah kental yang menyatu senyap dengan lumpur hitam pasar. Matanya yang biasa setajam elang pemangsa kini memerah darah, memancarkan aura kematian pekat yang mampu membuat jantung musuh-musuhnya berhenti berdetak.
Setiap kali sepatu bot preman itu menghantam punggung Risa, dan setiap kali suara lolongan tangis wanita tua itu menyayat udara, dinding rasionalitas intelijen di dalam otak Arya hancur berkeping-keping. Udara di sekitarnya seolah bergetar menahan tekanan, merespons amarah absolut dari sang perwira pasukan khusus. Kaki kanannya yang terbalut sepatu butut perlahan terangkat, bergeser satu langkah mantap ke depan. Rantai komando yang menahannya telah putus. Harimau itu tak lagi bisa diikat. Ia bersiap melompat keluar dari sangkar penyamarannya untuk memulai pembantaian malam itu juga. Langit di atas pasar induk yang semula meremang jingga kini tertutup awan hitam legam bak lautan tinta yang tumpah menelan sisa-sisa cahaya matahari. Angin menderu kencang, meniup terpal-terpal plastik lusuh milik para pedagang hingga menimbulkan suara kepakan yang mengerikan, seolah menjadi genderang kematian yang mengiringi malam nahas tersebut. Semesta seakan tak sanggup lagi menahan kepedihan yang bergelut di tanah kumuh itu. Dalam hitungan detik, kilat menyambar membelah cakrawala, disusul suara guntur yang menggelegar memekakkan telinga. Hujan badai turun dengan sangat derasnya, mengguyur aspal yang kotor, membilas darah dan lumpur hitam, mencipta genangan-genangan air keruh yang merefleksikan kejahatan umat manusia. Para pedagang dan kuli panggul yang ketakutan melarikan diri mencari tempat berteduh, membiarkan lorong utama pasar itu menjadi arena pembantaian harga diri yang kosong dan mencekam. Guyuran hujan es yang dingin menusuk tulang itu sama sekali tidak melunturkan kekejaman di dalam dada Bos Marco. Sebaliknya, kilat petir yang sesekali menyambar menerangi wajah bopengnya, membuatnya terlihat seperti iblis yang baru saja bangkit dari kerak neraka paling dasar. Dengan satu isyarat gerakan kepala yang angkuh, Marco memberikan perintah eksekusi tanpa suara kepada para algojonya. Dua preman bertubuh raksasa dengan tato melingkar di lengan mereka langsung mencengkeram kasar kedua lengan ringkih Ibu Ningsih. Wanita berambut putih kusut itu menjerit sejadi-jadinya, jeritan parau yang langsung ditelan oleh riuhnya suara hujan badai. Tubuhnya yang kurus kering dan tak bertenaga itu diangkat paksa, kakinya meronta-ronta menendang udara kosong, namun cengkeraman kedua preman itu bagaikan capit baja yang siap meremukan tulang-tulangnya. Tanpa sedikit pun sisa belas kasihan, kedua preman itu menyeret tubuh Ibu Ningsih melintasi aspal kasar yang digenangi lumpur hitam. Daster batik lusuhnya tersingkap, membuat lutut, paha, dan punggung kakinya bergesekan langsung dengan kerikil tajam dan serpihan kaca botol pecah yang berserakan di jalanan pasar. Darah segar menetes dari luka-luka baru yang terbuka, mengalir bercampur dengan air hujan yang menggenang. Ibu Ningsih menangis histeris, melolong memanggil nama-nama yang tak lagi ia ingat dengan jelas dari serpihan memorinya yang hancur. Namun, di tengah penderitaan fisik yang menyayat dagingnya itu, kedua tangannya tetap bersedekap kaku di depan dada. Jemari keriputnya yang gemetar dan berdarah mati-matian melindungi kalung perak yang bersembunyi di balik robekan bajunya, seolah logam dingin itu adalah satu-satunya nyawa yang tersisa di dalam tubuh rentanya. Di sudut balai bambu yang telah setengah hancur, Risa memaksakan tubuh mungilnya untuk merangkak maju menembus genangan comberan. Tulang rusuk gadis penjual nasi itu berdenyut ngilu akibat tendangan sebelumnya. Setiap tarikan napas terasa seperti ribuan jarum yang menusuk paru-parunya. Pakaiannya telah robek dan penuh noda lumpur kotor. Rambut panjangnya lepek menempel pada wajahnya yang memar dan pucat pasi. Namun, melihat wanita tua malang itu diseret layaknya bangkai anjing liar, ketulusan murni di dalam dada Risa kembali meledak, menyingkirkan segala bentuk ketakutan akan kematian. Dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan dari dasar jiwanya, gadis yatim piatu itu melompat menerjang derasnya hujan, melemparkan dirinya menubruk kaki salah satu preman yang sedang menyeret Ibu Ningsih. Guncangan tiba-tiba itu membuat sang preman terhuyung dan melepaskan cengkeramannya dari lengan Ibu Ningsih. Memanfaatkan momen sepersekian detik itu, Risa kembali memposisikan dirinya di atas tubuh wanita tua yang meringkuk di tanah. Ia memeluk erat kepala beruban itu, mencium puncak kepala Ibu Ningsih yang berbau asam dan kotor, membisikkan doa-doa dengan bibir yang bergetar hebat. Di tengah badai yang mengamuk, Risa merelakan seluruh tubuhnya menjadi perisai hidup. Ini adalah momen ketulusan mutlak, sebuah pengorbanan suci dari seorang gadis miskin yang rela nyawanya dicabut demi melindungi seorang gila yang bahkan tak mengenali wajahnya. Namun, dunia yang dikuasai oleh uang dan kezaliman tidak pernah mengenal kata suci. Preman yang kakinya ditubruk oleh Risa menggeram murka. Ia memungut sebatang balok kayu sisa penyangga tenda yang tergeletak di lumpur, mengangkatnya tinggi-tinggi membelah tirai hujan, lalu menghantamkannya dengan kekuatan penuh ke punggung Risa. Suara retakan tumpul terdengar sangat mengerikan. Risa mendongak, mulutnya terbuka lebar menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan,
sebelum memuntahkan cairan kental berwarna merah gelap yang jatuh menetes di atas daster Ibu Ningsih. Namun, jangankan melepaskan pelukannya, gadis itu justru semakin menancapkan kuku-kukunya ke tanah, mengunci posisinya untuk memastikan tak ada satupun pukulan yang mengenai wanita tua di bawahnya. Melihat kekerasan hati Risa, amarah para preman semakin menjadi-jadi. Tendangan sepatu bot berbalut lumpur mendarat bertubi-tubi di bahu, pinggang, dan kepala Risa. Setiap kali hantaman itu mendarat, tubuh Risa tersentak keras, darah merembes dari hidung dan sudut bibirnya, menyatu dengan air hujan yang membasuh wajah cantiknya. Gadis tolol keparat, kau ingin mati membusuk sebagai pahlawan kesiangan, raung Bos Marco menembus derasnya suara hujan. Ia berjalan mendekat dengan payung hitam besar yang dipayungkan oleh salah satu anak buahnya. Marco berdiri angkuh di atas penderitaan dua wanita tak berdaya itu. Ia menatap Risa yang nyaris kehilangan kesadaran dengan senyum sinis yang memuakkan. Bagus. Pukul terus anak haram itu sampai tulang belakangnya hancur dan ia lumpuh seumur hidup. Setelah dia mati, potong tangan gembel tua itu dan berikan kalungnya padaku. Di tengah orkestra jeritan kesakitan dan derak badai tersebut, jauh di ujung kegelapan pasar, sesosok siluet tegap membelah tirai hujan lebat. Kapten Arya tidak lagi bersembunyi di balik tumpukan kerat botol. Kakinya yang beralaskan sepatu butut melangkah pelan namun memancarkan getaran kematian yang menggetarkan bumi. Topi caping usangnya telah terbuang entah kemana, membiarkan hujan menderas menghantam wajah kerasnya yang kini tidak lagi menampakkan ekspresi kuli panggul bodoh. Rahangnya terkatup rapat dengan otot-otot yang menegang sempurna. Di balik matanya yang memerah darah, badai yang jauh lebih mengerikan dari cuaca malam itu telah terbentuk. Titik nadir ini telah melampaui batas toleransi militer manapun. Rantai kesabarannya telah hancur menjadi debu. Sang malaikat maut kini berjalan maju, bersiap merobek langit dan menjatuhkan kutukan neraka yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh para iblis jalanan itu hingga napas terakhir mereka. Tubuh mungil Risa akhirnya menyerah pada batas maksimal toleransi rasa sakit yang bisa ditanggung oleh seorang manusia biasa. Guyuran hujan lebat yang dingin menusuk tulang sama sekali tak mampu meredam sensasi terbakar di sekujur punggung dan rusuknya akibat hantaman balok kayu yang bertubi-tubi. Dengan pandangan yang mulai menggelap dan telinga yang berdenging hebat, pelukan protektif Risa pada tubuh Ibu Ningsih perlahan melonggar. Dua preman bertubuh raksasa dengan kejam menarik rambut panjang gadis malang itu, menyeretnya menjauh dari sang wanita tua, lalu melempar tubuhnya yang sudah tak berdaya ke tumpukan keranjang sayur yang membusuk di sudut jalan. Risa terbatuk hebat, memuntahkan darah segar yang langsung larut bersama genangan air comberan. Matanya yang sayu hanya bisa menatap nanar penuh keputusasaan melihat perisai terakhir yang ia berikan telah hancur lebur. Tidak ada lagi yang bisa menolong wanita tua malang itu dari cengkeraman para iblis. Bos Marco melangkah maju dengan kesombongan yang meluap-luap, sepatu bot kulit buayanya berdebum berat menginjak aspal yang tergenang air keruh. Seorang anak buahnya dengan sigap memayungi pria gempal itu, memastikan tak ada satupun rintik hujan kotor yang berani menyentuh kemeja sutra mahalnya. Ia memandang rendah ke arah Ibu Ningsih yang kini tergeletak sebatang kara di tengah arena pembantaian yang disaksikan oleh diamnya pasar. Wanita tua berambut putih kusut itu gemetar parah, sekujur tubuhnya basah kuyup oleh campuran air hujan, lumpur hitam, dan darahnya sendiri yang mengalir dari luka-luka robek di lutut serta sikunya. Meskipun separuh nyawanya seolah telah tercabut dari raga, kedua tangan keriputnya yang dipenuhi memar kebiruan tetap bersedekap kaku. Ia menyembunyikan kalung perak itu di balik daster batiknya yang telah terkoyak, mempertahankan sisa kenangan berharga itu dengan keras kepala yang menyayat hati. Sebuah seringai kekejaman terkembang di wajah Bopeng Marco saat ia melihat perlawanan sia-sia tersebut. Tanpa repot-repot membuang waktu, sang lintah darat itu mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu bot berat, lalu menghentakkannya dengan kekuatan penuh tepat di atas punggung tangan Ibu Ningsih yang sedang memeluk dadanya. Terdengar bunyi gemertak tulang rawan yang saling bergesekan dengan brutal, disusul oleh lolongan kesakitan yang sangat melengking dari mulut sang wanita tua. Lolongan itu begitu panjang dan menyayat hati, sebuah jeritan murni dari dasar jiwa yang tercabik, mengiris udara malam dan menembus gemuruh hujan badai. Namun, Marco justru semakin menekan ujung sepatunya, memutar hak botnya di atas kulit keriput yang rentan itu hingga menembus daging, memaksa jari-jari tangan Ibu Ningsih terbuka akibat rasa sakit tak tertahankan yang melumpuhkan sistem sarafnya. Saat pertahanan tangan itu terbuka lebar, kalung perak berukir lambang kesatuan militer itu akhirnya terekspos sepenuhnya di bawah kilauan petir yang menyambar.
Mata serakah Marco membelalak kegirangan melihat kualitas perak solid yang memantulkan cahaya angkuh di tengah kegelapan. Dengan tawa kemenangan yang menjijikkan, tangan kasarnya melesat turun, mencengkeram rantai tebal kalung tersebut. Ibu Ningsih mencoba meronta, menggelengkan kepalanya dengan histeris sambil memohon dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, mengemis agar nyawanya tidak dirampas. Marco sama sekali tidak peduli. Dengan satu sentakan yang sangat keras dan biadab, ia menarik kalung itu ke atas. Rantai perak solid itu menggores kulit leher Ibu Ningsih sebelum akhirnya putus dengan bunyi derak logam yang mengerikan. Wanita tua itu terpelanting ke belakang. Lehernya memerah meninggalkan luka bakar yang menyakitkan akibat gesekan rantai yang ditarik paksa. Waktu seolah berhenti berdetak di lorong pasar kumuh tersebut. Ibu Ningsih terguling di atas genangan lumpur. Matanya terbelalak menatap ruang kosong di dadanya tempat kalung itu biasa menggantung, memberikan kehangatan palsu selama 10 tahun masa kehilangannya. Ketika kesadaran bahwa satu-satunya ikatan dengan masa lalunya telah dirampas, kewarasan wanita itu hancur total tanpa sisa. Ia merangkak dengan perutnya layaknya seekor cacing yang sekarat, mengais-ngais lumpur hitam tebal dengan sisa jemarinya yang berdarah. Air matanya mengalir deras menyatu dengan hujan badai. Wajahnya ia tempelkan ke tanah yang kotor saat ia mencoba menggapai ujung sepatu Marco. Dengan suara yang hancur berkeping-keping, ia meratap, memohon kalung itu dikembalikan, merintihkan kata-kata rintihan yang menyedihkan. Ia rela mengorbankan harga dirinya yang paling dasar, mencium ujung sepatu sang preman penindas yang berlumpur, asalkan benda berharga itu dikembalikan kepadanya. Namun Marco membalas ketundukan itu dengan mengayunkan kakinya, menendang wajah keriput yang mencium sepatunya itu, hingga Ibu Ningsih terjerembab kembali ke dalam kubangan air comberan. Rentenir gempal itu mengangkat liontin perak tersebut tinggi-tinggi ke udara, membiarkan air hujan mencuci sisa darah dan kotoran yang menempel, mengagumi ukiran presisinya dengan tawa menggelegar yang menantang badai. Ia memamerkan hasil rampasannya kepada para preman yang ikut tertawa liar, merayakan kemenangan mutlak mereka di atas penderitaan makhluk paling lemah di bumi. Di mata mereka, malam ini hanyalah rutinitas biasa di mana kejamnya kekuasaan selalu menundukkan kaum papa. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa tawa kemenangan yang menggema itu adalah undangan resmi bagi malaikat maut untuk turun menjemput nyawa mereka dari neraka. Jauh di ujung lorong yang tertutup bayang-bayang kelam, Kapten Arya telah melewati batas akhir dari sebuah kesabaran manusiawi. Semua doktrin militer, semua kode etik intelijen tingkat tinggi, dan semua rasionalitas tentang misi penyamaran negara yang telah ia bangun berbulan-bulan lamanya seketika hancur menjadi debu yang tersapu badai. Pemandangan wanita berambut putih yang mengais lumpur dan diinjak-injak bagai binatang itu merobek-robek jantungnya hingga tak berbentuk. Darah yang menetes dari tangannya yang mengepal kuat kini telah berhenti, digantikan oleh aura membunuh sedingin es abadi yang membuat udara di sekitarnya membeku. Ia tidak lagi peduli pada pangkat, ia tak lagi memikirkan pergerakan sindikat, dan ia sama sekali tidak peduli jika harus dihadapkan pada mahkamah militer esok hari. Saat langkah pertamanya menginjak genangan air hujan yang memantulkan kilat petir, sang kuli angkut bisu yang lemah telah mati. Badai yang sesungguhnya belum dimulai dari langit, melainkan dari langkah gontai pria berbaju lusuh itu, yang siap merobek dada setiap iblis yang berani menyentuh wanita tua tersebut. Tawa pongah Bos Marco menggelegar liar menembus tirai hujan lebat yang mengguyur pasar induk, berpadu dengan suara guntur yang membelah langit malam kelam. Di tangannya yang kasar, liontin perak berukir lambang kesatuan militer itu berayun-ayun angkuh, memantulkan kilatan petir yang menyambar sekilas. Di bawah kaki berbalut sepatu bot mahalnya, Ibu Ningsih terus menggelepar di atas genangan lumpur hitam, meratap histeris dengan wajah menempel pada aspal kotor, memohon dengan sisa-sisa kewarasannya yang telah hancur lebur. Di sudut lain yang tak kalah menyedihkan, Risa terkapar tak berdaya di atas tumpukan sayur busuk, memuntahkan darah segar dari mulutnya sambil menatap nanar penuh keputusasaan. Malam itu, di lorong pasar yang dingin dan mencekam, kejahatan seolah telah menang telak, menginjak-injak setiap keping nurani tanpa menyisakan ruang bagi secercah harapan. Namun, para iblis jalanan yang sedang merayakan kemenangan prematur mereka itu sama sekali tidak menyadari bahwa waktu hidup mereka telah habis. Di ujung lorong yang gelap gulita, bayang-bayang kematian mulai bergerak maju. Sebuah langkah kaki yang berat, mantap, dan dipenuhi oleh aura membunuh yang sedingin es abadi terdengar berdebu memecah genangan air. Langkah itu tidak lagi diseret layaknya seorang kuli panggul yang kelelahan, melainkan berdentak dengan ritme presisi seorang prajurit elit yang sedang berbaris menuju medan pembantaian. Sosok Kapten Arya muncul dari balik tirai hujan,
menembus kabut malam dengan dada bidang yang membusung sempurna. Tangan kanannya terangkat perlahan, mencengkeram ujung topi caping anyaman usang yang selama ini menyembunyikan identitas aslinya, lalu melemparnya jauh-jauh ke dalam kubangan air comberan. Kilat menyambar terang, menyinari wajah keras sang perwira intelijen yang kini tak lagi menampakkan kebodohan palsu. Sepasang matanya yang biasa menunduk pasrah kini menyala merah menyala bak predator puncak yang baru saja keluar dari sangkarnya. Urat-urat di leher dan lengannya menonjol keluar, mengalirkan adrenalin tempur tingkat tinggi yang mendidihkan darahnya. Meskipun tubuhnya masih terbalut kemeja flanel compang-camping dan celana lusuh yang basah kuyup, posturnya memancarkan otoritas mutlak yang mampu membuat nyali siapapun menciut hebat. Udara di sekitarnya seolah membeku. Tekanan atmosfer di lorong pasar itu berubah menjadi sangat berat hingga membuat napas terasa sesak. Sang harimau tidak lagi tertidur. Ia telah bangkit untuk mengoyak tenggorokan mangsanya. Kedatangan sosok kuli bisu itu awalnya disambut dengan seringai meremehkan oleh anak buah Marco. Salah satu preman bertubuh raksasa dengan tato naga yang melingkar di lehernya. Preman yang sama yang telah menghantam punggung Risa dengan balok kayu, melangkah maju dengan gaya angkuh. Balok kayu berlumur darah itu diseretnya sembarangan di atas aspal. Ia meludah ke arah genangan air di dekat kaki Arya, lalu mendengus merendahkan dengan suara seraknya, menantang kuli rendahan itu dan bertanya apakah si bisu cacat ini ingin menyusul malaikat pelindungnya mati membusuk di tempat ini. Tawa mengejek para preman lain ikut menyusul, menggema di tengah derah hujan, menganggap Arya hanyalah serangga tak berguna yang bisa mereka injak kapan saja. Arya tidak menjawab sepatah kata pun. Ia tidak membutuhkan kata-kata untuk berbicara dengan mayat hidup. Dalam hitungan 1/1000 detik, sebelum otak preman bertato naga itu sempat memproses apa yang terjadi, tubuh Arya menghilang dari pandangan layaknya hantu yang tersapu angin badai. Ledakan kecepatan fisik yang hanya dimiliki oleh prajurit pasukan khusus tingkat dewa, membuat Arya melesat maju menembus derasnya hujan. Tiba-tiba saja, ia sudah berada tepat di hadapan preman raksasa tersebut. Tangan kiri Arya melesat ke atas, menangkis ayunan balok kayu dengan punggung lengannya yang sekeras baja, sementara tangan kanannya melesak maju dengan posisi jari terbuka lurus, menghantam tepat ke bagian laring di tenggorokan sang preman dengan teknik mematikan tempur jarak dekat. Suara retakan tulang rawan terdengar sangat jelas dan mengerikan, menenggelamkan gemuruh hujan sesaat. Mata preman bertato naga itu terbelalak hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Balok kayu di tangannya terlepas seketika. Ia jatuh berlutut, kedua tangannya mencengkeram lehernya sendiri yang kini tak lagi bisa menyedot oksigen. Ia menggelepar di atas aspal dengan wajah membiru, tak mampu mengeluarkan suara selain derik napas sekarat yang menyayat hati. 1 detik. Hanya butuh 1 detik bagi sang kuli bisu untuk melumpuhkan pembunuh paling brutal di pasar tersebut secara permanen. Melihat rekan mereka tumbang dengan cara yang sangat tidak masuk akal, sisa tawa di bibir para preman lainnya mati seketika. Kepanikan mulai merayap naik ke tenggorokan mereka. Bos Marco yang masih memegang liontin perak itu mundur selangkah. Payung hitam yang dipegang anak buahnya nyaris terjatuh akibat tangan yang bergetar. Dengan wajah bopeng yang mendadak pucat pasi, Marco berteriak panik, memerintahkan 9 anak buahnya yang tersisa untuk menghabisi si kuli keparat itu malam itu juga, menghalalkan segala cara dan senjata tajam yang mereka miliki. Perintah itu memicu serangan serentak. 9 pria berbadan tegap mencabut parang, rantai besi, dan pisau lipat dari balik jaket mereka. Mereka menerjang Arya dari berbagai sudut dengan teriakan buas yang menggema di bawah guyuran hujan badai. Namun, bagi seorang kapten pasukan khusus yang pernah bertahan hidup dari kepungan puluhan tentara bayaran bersenjata api di medan perang perbatasan, serangan segerombolan preman pasar ini tak lebih dari gerakan lambat anak balita. Arya melangkah ke tengah kepungan dengan ketenangan absolut yang menakutkan. Matanya bergerak memindai setiap ancaman dengan presisi superkomputer, menghitung sudut tebasan, arah angin, dan titik kelemahan anatomi musuh dalam sekejap mata. Saat sebilah parang berkarat berayun liar mengincar lehernya, Arya menunduk sedikit, memutar pinggangnya dengan kelenturan luar biasa. Ia menangkap pergelangan tangan penyerangnya, memelintirnya hingga 180 derajat ke arah yang berlawanan. Suara tulang lengan yang patah mencuat dari balik kulit terdengar memuakan, diiringi jeritan penderitaan yang memecah gendang telinga. Tanpa melepaskan tangan yang patah itu, Arya menggunakan tubuh preman tersebut sebagai tameng hidup untuk menahan sabetan rantai besi dari musuh lainnya. Saat rantai itu membeli tubuh rekannya sendiri, Arya melompat memutar di udara, mendaratkan tendangan tumit berputar yang telak menghantam rahang sang pemegang rantai.
Gigi-gigi preman itu rontok berhamburan, rahang bawahnya bergeser hancur, dan tubuhnya terhempas sejauh 3 meter menghantam tumpukan drum besi berminyak hingga pingsan seketika. Pembantaian itu berlangsung kurang dari 3 menit. Lorong pasar kumuh itu berubah menjadi panggung eksekusi sepihak yang sangat brutal. Arya bergerak layaknya mesin pembunuh berdarah dingin. Setiap pukulan, setiap tendangan, dan setiap bantingan yang ia lancarkan adalah representasi dari amarah yang tertahan selama 10 tahun kehilangan ibunya, dan balasan tunai atas setiap tetes air mata Risa yang jatuh ke aspal. Hujan badai tak henti-hentinya mengguyur, membersihkan cipratan darah dari kemeja flanel Arya yang kini tampak robek di beberapa bagian, mengekspos otot-otot lengannya yang kencang dipenuhi bekas luka tembak masa lalu, bukti nyata bahwa pria ini adalah veteran perang sesungguhnya. Preman terakhir yang tersisa, pria yang sebelumnya bertugas memayungi Marco, membuang senjatanya ke lumpur. Tubuhnya bergetar hebat hingga mengencingi celananya sendiri. Ia mencoba berlari mundur, meratap memohon ampun dengan air mata ketakutan yang mengalir deras. Namun Arya sama sekali tidak memiliki ruang untuk pengampunan malam ini. Dengan satu lompatan harimau, ia menerjang punggung pria itu, menghantamkan lututnya tepat ke tulang belakang sang preman hingga terdengar bunyi retakan fatal. Pria itu ambruk ke dalam genangan air kotor, lumpuh total, menyusul 9 rekannya yang kini bergelimpangan merintih kesakitan di sepanjang aspal bersimbah darah. Kini, lorong itu kembali sunyi, hanya menyisakan derak hujan yang menimpa atap seng. Kapten Arya berdiri tegak di tengah medan pembantaian yang ia ciptakan. Ia memutar lehernya pelan, mengusap darah yang menetes dari buku-buku jarinya. Kemudian, sepasang mata elang yang memancarkan aura maut itu menatap tajam ke depan, mengunci sosok bos Marco yang kini berdiri mematung seorang diri. Sang lintah darat penguasa pasar itu kini gemetar tak terkendali. Wajah congkaknya telah hancur digantikan oleh keputusasaan mutlak. Arya melangkah pelan, setapak demi setapak mendekati Marco, bayangannya memanjang di bawah kilatan petir. Sang iblis akhirnya bertemu dengan malaikat pencabut nyawanya, dan malam ini, tidak ada satupun tempat di neraka yang bisa menyembunyikan pria bopeng itu dari murka sang kapten pasukan khusus. Genangan air berlumpur di sepanjang lorong pasar induk itu kini telah bermetamorfosis menjadi sungai merah yang mengerikan, membawa serta anyir darah dari 10 tubuh preman raksasa yang bergelimpangan tak berdaya. Guyuran hujan badai yang turun dari langit kelam seolah bertindak sebagai tirai penutup bagi panggung pembantaian sepihak tersebut. Di tengah arena yang dikelilingi oleh sayuran busuk dan lapak-lapak reot itu, Kapten Arya berdiri tegak menyerupai patung dewa perang yang baru saja turun dari kahyangan. Dada bidangnya yang terbalut kemeja flanel robek naik turun dengan ritme yang mematikan, menghembuskan uap panas di tengah udara malam yang membeku. Sepasang matanya yang semerah saga menatap lurus ke depan, mengunci mangsa terakhirnya yang kini tak lebih dari seonggok daging gemetar tanpa harga diri. Bos Marco, sang lintah darat penguasa pasar yang beberapa menit lalu tertawa pongah menantang badai, kini telah kehilangan seluruh pijakan kesombongannya. Payung hitam mahalnya telah terlempar entah kemana, membiarkan tubuh gempalnya basah kuyup diguyur hujan yang terasa seperti ribuan jarum es menusuk kulit bopengnya. Lutut sang rentenir bergetar hebat, nyaris tak sanggup menopang bobot tubuhnya sendiri saat ia melangkah mundur dengan terhuyung-huyung. Matanya melotot dipenuhi kengerian absolut, menatap horor ke arah pria berbaju gembel yang baru saja mematahkan tulang-tulang pasukan pembunuh bayarannya semudah mematahkan ranting kering. Napas Marco tersengal-sengal, memburu ketersediaan oksigen yang seolah telah disedot habis oleh aura maut dari pria di hadapannya. Ketika bayangan Arya melangkah maju satu tindak, keberanian Marco hancur lebur berkeping-keping. Pria congkak itu tersandung kakinya sendiri dan jatuh terduduk di atas kubangan air comberan. Cincin-cincin akik tebal di jarinya tak lagi memancarkan kuasa, melainkan bergetar tak terkendali bersamaan dengan gigi-giginya yang bergemeretak ketakutan. Dengan bibir pucat pasi yang bergetar hebat, Marco meratap memelas, memohon ampunan dengan suara parau yang menyedihkan, bersumpah akan memberikan seluruh harta, kekuasaan, dan nyawanya asalkan pria iblis itu tidak mematahkan lehernya. Dalam kepanikan buta yang merenggut kewarasannya, Marco merasa bahwa liontin perak yang sedari tadi digenggamnya adalah sebuah benda terkutuk yang mengundang malaikat maut. Tanpa berpikir panjang, jari-jari gemuknya terbuka, membiarkan kalung perak solid bernilai puluhan juta itu terlepas dan jatuh menabrak aspal. Suara denting logam berat yang menghantam genangan lumpur hitam itu terdengar sangat pelan, namun di telinga Kapten Arya, bunyinya bergema layaknya dentangan lonceng raksasa di tengah kuil yang sunyi. Langkah mematikan sang perwira pasukan khusus seketika terhenti.
Fokus matanya yang tajam dan dipenuhi hasrat membunuh perlahan bergeser dari wajah pucat Marco, turun ke arah benda berkilau yang kini tergeletak kotor di bawah rintik hujan. Ada sebuah tarikan gravitasi tak kasat mata yang sangat kuat, sebuah resonansi aneh yang berdenyut dari dalam dadanya, memanggil alam bawah sadarnya untuk mendekati benda tersebut. Mengabaikan keberadaan Marco yang kini merangkak mundur mengais lumpur layaknya cacing sekarat, Arya melangkah pelan mendekati kalung itu. Arya menjatuhkan lututnya ke atas aspal yang kasar. Air hujan yang menderas membasuh rambutnya yang legam, mengalir melewati pelipis dan rahang kerasnya. Tangan kanannya yang berotot kawat, yang buku-buku jarinya masih meneteskan darah segar dari rahang musuh yang ia hancurkan, terulur perlahan dengan getaran halus yang tak pernah ia alami, bahkan saat menjinakkan bom waktu sekalipun. Ujung jari kasarnya yang dipenuhi kapalan menyentuh permukaan rantai perak yang putus tersebut. Sensasi dingin dari logam mulia itu menjalar bagai sengatan listrik bervoltas rendah, merayap naik melalui lengannya, langsung menusuk ke pusat saraf di otaknya. Ia memungut liontin persegi panjang itu, membawanya mendekat ke wajahnya di bawah kilatan cahaya petir yang menyambar di angkasa. Permukaan liontin itu tertutup oleh lapisan lumpur hitam yang tebal dan daki yang mengeras. Dengan ibu jarinya yang bergetar, Arya mengusap kotoran itu perlahan. 1 usapan, 2 usapan, hingga lumpur itu luruh bersama air hujan, mengekspos ukiran timbul berbentuk lambang kesatuan militer peninggalan ayahnya yang sangat ia kenal. Detak jantung di dalam dada bidang Arya mendadak melambat, seolah ada tangan raksasa yang meremas otot jantungnya hingga nyaris berhenti berdetak. Napasnya tercekat di pangkal tenggorokan. Namun, bukan lambang itu yang menghancurkan dunianya malam ini. Di bagian belakang liontin tersebut, terdapat sebuah pengait kecil yang nyaris tak terlihat. Dengan sisa-sisa kewarasan yang mulai meretak, Arya menekan pengait itu. Liontin perak itu terbuka menjadi 2 bagian, menampilkan bagian dalamnya yang selama 10 tahun tertutup rapat. Di satu sisi logam bagian dalam tersebut, terdapat sebuah ukiran nama yang sangat rapi, ditulis dengan huruf miring yang elegan. Untuk pahlawan kecilku, Arya. Dan di sisi sebelahnya, di balik lapisan kaca pelindung yang telah retak di ujungnya, terdapat sebuah pas foto ukuran kecil yang pinggirannya telah memudar dan bergelombang akibat rembesan air masa lalu. Foto itu menampilkan seorang wanita muda berwajah sangat lembut dan penuh kasih, sedang tersenyum memeluk seorang anak laki-laki berseragam sekolah dasar yang memegang sebuah piala emas kecil. Anak laki-laki itu adalah dirinya sendiri. Pada detik itu juga, waktu di seluruh alam semesta seolah berhenti berotasi. Suara derak badai, gemuruh guntur, dan rintihan kesakitan para preman di sekitarnya seketika lenyap, tersedot ke dalam ruang hampa udara di dalam kepalanya. Telinga Arya hanya menangkap suara dengingan panjang bernada tinggi yang memekakan, sementara matanya terpaku tak berkedip menatap ukiran nama dan foto pudar tersebut. Paru-parunya menolak bekerja, menahan pasokan oksigen hingga wajah keras sang kapten berubah menjadi pias seputih kertas. Benteng pertahanan mentalnya yang terbuat dari baja intelijen, yang tak pernah runtuh meski disiksa di kem tawanan perang, seketika hancur lebur menjadi debu dalam satu tarikan napas yang menyakitkan. Rentetan memori yang selama 10 tahun ia kubur dalam-dalam kini meledak keluar layaknya bendungan raksasa yang jebol. Ingatan tentang aroma masakan ibunya di pagi hari, sentuhan hangat tangan yang selalu mengusap kepalanya saat ia menangis, dan senyum malaikat yang mengantarnya tidur malam. Lalu memori itu berubah gelap, kilatan petir, rumah yang hancur, dan teriakan ibunya yang hilang ditelan badai malam itu 10 tahun yang lalu. Kalung ini adalah satu-satunya benda yang dikenakan sang ibu saat terakhir kali ia melihatnya. Kalung ini adalah kompas hidupnya, alasan ia terus bernapas dan berjuang mencapai pangkat tertinggi di militer, hanya untuk mengerahkan seluruh tenaga mencari keberadaan wanita yang telah melahirkannya itu. Dengan leher yang terasa kaku bagi digerakkan oleh roda gigi berkarat, Arya perlahan memutar kepalanya, menoleh ke belakang, melintasi genangan darah dan tumpukan sayur busuk. Pandangannya yang kini mengabur oleh genangan air mata panas yang tak tertahankan, terkunci pada satu sosok di sudut lorong. Sosok wanita tua gila berambut putih kusut yang mengenakan daster robek, yang tubuhnya dipenuhi darah, lumpur, dan luka memar kebiruan. Wanita tua yang disiram air cucian piring, yang dihina sebagai bangkai hidup bersimbah selokan, yang diseret layaknya anjing jalanan, dan yang tangannya diinjak brutal oleh sepatu bot Marco hanya demi melindungi kalung ini. Realitas paling mengerikan dan paling menyayat hati dalam sejarah hidupnya menghantam kesadarannya tanpa ampun. Wanita yang hancur lebur, terkapar merintih kedinginan di atas aspal kotor itu,
wanita gila yang kewarasannya telah direnggut paksa oleh dunia, adalah ibunya. Ibunya yang sangat ia cintai. Waktu di lorong pasar induk yang pekat itu seolah membeku, menyisakan derah hujan badai yang tak lagi terdengar oleh indera pendengaran Kapten Arya. Di bawah kilatan petir yang menyambar beringas membelah langit kelam, rahang keras sang perwira pasukan khusus yang sebelumnya terkunci rapat menahan amarah absolut, kini bergetar hebat. Matanya yang merah menyala, yang baru saja memancarkan aura malaikat maut tanpa ampun, kini membelalak kosong menatap ukiran nama dan pas foto pudar di dalam liontin perak tersebut. Napasnya tercekat di pangkal tenggorokan, seolah ada sepasang tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya dari dalam. Lutut kokoh beralaskan sepatu butut yang belum genap 10 menit lalu menendang hancur tulang rusuk para preman raksasa itu, mendadak kehilangan seluruh daya tahannya. Pria tangguh yang pernah bertahan dari siksaan listrik di kem tawanan perang itu ambruk terjerembab ke depan. Lututnya menghantam aspal berlumpur dengan bunyi debum yang menyayat hati. Benteng pertahanan mental yang dibangunnya dari baja kedisiplinan militer selama 10 tahun hancur lebur menjadi debu dalam satu tarikan napas yang menyakitkan. Tanpa mempedulikan genangan air kotor bercampur darah yang membasahi kemeja flanel compang-campingnya, Arya merangkak maju layaknya seorang anak kecil yang kehilangan arah. Ia mengais lumpur hitam, tersandung tubuh-tubuh preman yang mengerang kesakitan, dan menyeret kakinya dengan keputusasaan yang merobek dada. Tangannya yang gemetar parah, yang buku-buku jarinya masih meneteskan darah musuh, terulur dengan ragu ke arah sosok ringkih berambut putih kusut yang meringkuk kedinginan di sudut lorong. Wanita tua gila berbalut daster robek yang bau dan menjijikan di mata dunia itu, adalah surga yang selama 10 tahun ini ia cari hingga ke ujung bumi. Dengan lolongan parau yang terdengar lebih memilukan dari lolongan serigala terluka, Arya menjatuhkan tubuh besarnya ke atas kubangan comberan, memeluk erat tubuh renta Ibu Ningsih yang berlumuran darah dan lumpur. Aroma asam sisa makanan basi dan bau anyir selokan yang menguar dari daster wanita itu sama sekali tidak menyurutkan dekapannya. Sebaliknya, Arya membenamkan wajahnya ke ceruk leher keriput sang ibu, menangis meraung-raung menumpahkan lautan kepedihan yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Air mata panasnya mengalir deras layaknya anak sungai, jatuh membasuh lumpur dan noda darah di pipi kotor wanita tua itu. Melalui bibirnya yang pucat dan bergetar hebat, ia meratap memanggil kata, "Ibu," berulang-ulang, memohon ampun dengan suara yang hancur berkeping-keping karena telah membiarkan wanita malaikatnya hidup dalam siksaan neraka selama 10 tahun tanpa perlindungannya. Mendapat pelukan mendadak dari seorang pria asing yang berlumuran darah, insting trauma Ibu Ningsih meronta dengan beringas. Wanita tua yang kewarasannya telah tergerus oleh kekejaman dunia itu memekik histeris, meronta-ronta dan memukul dada bidang Arya dengan tangan rentanya yang memar. Namun, dekapan hangat dari lengan berotot itu perlahan mengunci pergerakannya, memberikan sensasi perlindungan yang sangat familiar. Saat suara isakan Arya yang memanggil namanya menembus gendang telinga Ibu Ningsih, sebuah percikan kecil menyala di dalam ruang gelap ingatannya. Tangan keriputnya yang gemetar perlahan berhenti memukul, lalu dengan ragu meraba wajah keras yang basah oleh air mata itu. Meski matanya yang rabun masih diselimuti kabut ketakutan, naluri keibuannya yang purba merespons getaran kesedihan dari pria di hadapannya. Ia tidak mengenali wajah pria dewasa itu, namun belahan jiwanya mengenali tangisan sang anak laki-laki yang selalu ia timang di masa lalu. Di seberang genangan darah tersebut, Bos Marco yang sebelumnya merangkak mundur dengan celana basah karena mengompol ketakutan, kini terdiam kaku. Matanya yang bopeng mengerjap beberapa kali menembus tirai hujan lebat, berusaha memproses pemandangan absurd di hadapannya. Sang kuli bisu yang baru saja menjelma menjadi iblis pembantai dan mematahkan tulang 10 anak buahnya dalam hitungan menit, kini sedang berlutut di tanah, menangis meraung-raung layaknya bocah cengeng, dan memeluk gembel gila bau selokan itu dengan penuh kasih sayang. Melihat kerapuhan absolut yang dipertontonkan oleh musuhnya, urat nadi kesombongan di dahi Marco kembali berdenyut. Ketakutannya menguap, digantikan oleh ledakan ego dan harga diri yang merasa terhina, karena sempat sujud ketakutan pada seorang kuli berhati melankolis. Dengan seringai licik yang memuakkan, Marco perlahan bangkit berdiri. Ia meludah ke tanah yang tergenang air keruh, mengembalikan postur angkuhnya meski tubuhnya masih sedikit gemetar. Tawa seraknya kembali menggelegar pongah, membelah suara hujan badai. Ia mengejek dengan lantang, menyebut bahwa ternyata sang monster pembantai tak lebih dari sekadar anak gembel yang menangisi ibunya yang sudah tak waras. Dengan tangan gemuk yang dipenuhi cincin akik murahan, Marco merogoh saku celananya dengan cepat, menarik keluar sebuah ponsel pintar berlapis emas. Matanya memancarkan kedengkian murni saat ia menekan layar ponselnya,
menghubungi pimpinan sindikat mafia bersenjata api yang selama ini menjadi backingan utama bisnis kotornya di wilayah tersebut. Ia berteriak ke arah telepon, memerintahkan puluhan pasukan bayaran bersenjata lengkap untuk segera turun ke lorong belakang pasar induk malam itu juga, guna menghabisi nyawa seorang kuli rendahan beserta 2 gembel tak berguna agar mayat mereka bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ancaman pembunuhan yang diserukan Marco melalui telepon itu menghentikan isak tangis di sudut lorong. Udara dingin yang dibawa oleh angin badai seketika terasa semakin membeku. Di dalam dekapan Arya, Ibu Ningsih kembali meringkuk ketakutan mendengar suara kasar pria gempal tersebut. Merasakan tubuh ibunya yang kembali bergetar, lautan kesedihan di dalam dada Arya perlahan membeku, bermetamorfosis menjadi lapisan es kemarahan yang jauh lebih gelap dan lebih mematikan dari sebelumnya. Sang kapten menutup kedua matanya sejenak, menarik napas panjang yang menghembuskan uap panas, lalu membuka kelopak matanya yang kini memancarkan sorot kematian yang murni. Malam ini, ia telah menemukan surganya yang hilang, dan ia tidak akan membiarkan satupun iblis rendahan di bumi ini mengotori surganya lagi. Dengan kelembutan yang sangat kontras dengan tangannya yang mematikan, Arya mengangkat tubuh ringkih ibunya, lalu menggesernya perlahan ke sudut yang lebih aman, menempatkannya di samping Risa yang baru saja siuman dan merintih menahan sakit. Ia menatap gadis penjual nasi itu dengan sorot mata penuh rasa terima kasih yang tak terucapkan, memberikan isyarat agar gadis berhati malaikat itu menjaga ibunya untuk beberapa menit ke depan. Setelah memastikan kedua wanita itu aman di balik tumpukan keranjang, Arya perlahan bangkit berdiri. Tubuh tegapnya kembali menjulang menantang badai, memunggungi kilatan petir yang menyambar beringas. Tangannya yang kasar dan penuh luka perlahan menyingsingkan lengan kemeja flanel kirinya yang basah kuyup dan robek, mengekspos sebuah jam tangan taktis militer berwarna hitam matte yang selama ini tersembunyi. Jam tangan itu bukanlah penunjuk waktu biasa, melainkan alat komunikasi intelijen tingkat tinggi yang terhubung langsung ke satelit komando Markas Besar Pertahanan Negara. Dengan tatapan mata setajam silet yang mengunci wajah congkak bos Marco dari kejauhan, ibu jari Arya menekan dan menahan sebuah tombol merah kecil di sisi jam tangan tersebut selama 3 detik penuh. Tidak ada suara alarm yang berbunyi, tidak ada cahaya yang memancar, namun sebuah sinyal darurat berkode kiamat hitam telah melesat menembus badai, mengirimkan titik koordinat presisi ke markas besar. Arya menundukkan kepalanya sedikit, menyeringai dingin di balik bayang-bayang hujan. Sang malaikat maut telah memanggil armada nerakanya, dan kurang dari 5 menit lagi, langit di atas pasar kumuh ini akan runtuh menimpa kepala sang lintah darat yang tak tahu diri. Derasnya hujan badai yang menghantam atap-atap seng berkarat pasar induk tak lagi mampu menyamarkan suara tawa sengau bos Marco yang melengking sumbang. Pria gempal dengan wajah bopeng itu berdiri terhuyung-huyung di tengah genangan air lumpur, membusungkan dadanya yang terbalut kemeja sutra mahal yang kini basah kuyup, berusaha mati-matian merangkai kembali sisa-sisa harga dirinya yang sempat hancur. Dengan ponsel berlapis emas yang masih menyala di genggamannya, ia meneriakkan sumpah serapah yang menembus derak guntur, berkoar dengan angkuh bahwa dalam hitungan menit, ratusan anggota sindikat mafia bersenjata tajam akan mengepung tempat itu. Dengan urat leher yang menonjol, Marco mengancam akan mencincang tubuh Arya menjadi potongan-potongan kecil dan membiarkan anjing-anjing liar memakan dagingnya, lalu melempar wanita gila yang berani mengotori sepatunya itu kembali ke tempat pembuangan sampah. Di seberangnya, hanya berjarak 5 meter dari tempat lintah darat itu meludah, Kapten Arya berdiri mematung layaknya sebuah monumen kematian yang terbuat dari es abadi. Ia sama sekali tidak bereaksi terhadap provokasi murahan tersebut. Matanya yang merah menyala akibat air mata yang mengering hanya menatap lurus, menembus jiwa kotor Marco dengan tatapan kosong yang jauh lebih mengerikan daripada sebilah parang yang diayunkan. Air hujan yang mengguyur deras perlahan melunturkan daki tebal dan lumpur hitam dari kulit Arya, mengekspos lekuk otot-otot lengannya yang sekeras kawat, dihiasi jahitan bekas luka tembak dan sayatan pisau komando yang melintang di pundaknya. Siluet tubuhnya yang kekar membelah badai, memancarkan dominasi absolut seorang dewa perang yang tak tertandingi. Keheningan sang prajurit justru membuat udara di sekitar mereka terasa semakin menipis, mencekik paru-paru Marco dengan firasat buruk yang merayap perlahan dari ujung tulang ekornya. Tepat 3 menit 45 detik setelah tombol kiamat hitam ditekan, ritme badai di atas langit pasar induk mendadak berubah secara ekstrim. Gemuruh guntur yang menggelegar tiba-tiba tertelan oleh sebuah raungan mekanis yang jauh lebih dalam, berat, dan memekakan telinga. Suara baling-baling raksasa membelah udara dengan kecepatan gila, menciptakan pusaran angin tornado buatan yang langsung merobek terpal-terpal plastik lusuh milik para pedagang hingga beterbangan ke udara bagaikan kapas. Aspal berlumpur di bawah kaki mereka bergetar hebat,
Air yang menggenang di dalam kubangan menari-nari liar seolah bumi sedang mengalami gempa berskala tinggi yang siap menelan apa saja. Marco mendongak. Matanya yang bopeng menyipit menahan embusan angin sangat kencang yang menyapu wajahnya, berharap melihat kedatangan bala bantuan preman sewaannya dari balik kegelapan. Namun, alih-alih gerombolan mafia jalanan yang datang, langit malam yang kelam itu terbelah hancur oleh dua pilar cahaya putih yang luar biasa menyilaukan. Dua unit helikopter serang Apache A-64 berlapis baja milik markas besar pertahanan turun dari balik awan hitam legam, melayang statis bak monster pemangsa logam raksasa tepat di atas lorong pasar. Lampu sorot berdaya puluhan ribu lumen dari kedua helikopter itu menyapu kegelapan badai, lalu mengunci fokus cahayanya dengan sangat presisi tepat ke tubuh bos Marco yang mendadak membeku di tempatnya. Cahaya intens itu begitu terang benderang hingga mengubah malam badai menjadi siang bolong yang menyilaukan, menelanjangi ketakutan absolut sang rentenir di hadapan semesta. Belum sempat otak Marco yang kerdil memproses kiamat kecil yang turun dari langit tersebut. Suara ledakan dahsyat terdengar dari arah gerbang utama pasar. Barikade besi dan tumpukan drum karatan yang selama ini menjadi batas wilayah kekuasaan Marco hancur lebur ditabrak oleh konvu 15 truk taktis lapis baja berwarna hitam matte. Kendaraan-kendaraan militer kelas berat itu meraung buas memasuki lorong sempit pasar dengan formasi presisi tingkat tinggi, tanpa mempedulikan genangan lumpur yang memuncrat hingga ke atap-atap warung. Decit rem hidrolik yang berderit nyaring bersahut-sahutan, menciptakan blokade melingkar tak tertembus yang secara instan menutup seluruh akses keluar masuk di area pembantaian tersebut. Pintu-pintu baja pelindung dari truk taktis itu terbuka serentak dengan bunyi debum yang menggetarkan tulang rusuk. Ratusan prajurit pasukan khusus intelijen dan unit anti-teror tempur berhamburan keluar bagai kawanan lebah pembunuh yang merespons panggilan sang ratu. Mereka mengenakan seragam tempur hitam legam, rompi anti-peluru Kevlar kelas berat, helm balistik mutakhir, dan kacamata taktis yang memantulkan kilatan petir di angkasa. Hentakan sepatu bot militer mereka mendarat di atas aspal kotor dengan keserempakan ritmis yang mengerikan, membungkam sisa-sisa suara rintik hujan. Tanpa aba-aba suara yang berisik, ratusan moncong senapan serbu otomatis langsung terangkat ke arah depan, terkokang serentak dengan bunyi klik besi mekanis yang menggema menjadi melodi kematian paling indah malam itu. Dalam hitungan sepersekian detik yang terasa melambat seperti siksaan abadi, kegelapan badai yang tersisa di lorong itu dikoyak oleh ratusan garis sinar laser berfrekuensi tinggi berwarna merah darah. Garis-garis lurus itu membelah tirai hujan, melintas dari segala penjuru arah membentuk jaring laba-laba bercahaya, dan berpusat pada satu titik anatomi yang sama. Dada gempal bos Marco, dahinya yang mengucurkan keringat dingin sebesar biji jagung, dan lehernya yang terbalut rantai emas palsu itu kini dipenuhi oleh konstelasi titik-titik laser merah yang menyala tajam dan tak berkedip. Ratusan peluru kaliber besar yang dirancang untuk menembus baja kini telah terkunci secara absolut pada tubuh sang rentenir, siap merobek-robek organ dalamnya menjadi kepingan debu hanya dengan satu kedipan mata kemarahan dari sang komandan. Ponsel berlapis emas di genggaman Marco terlepas, jatuh menghantam lumpur hitam tanpa suara, layaknya nyawanya yang kini telah dicabut dari genggamannya sendiri. Mulut pria ponga itu terbuka lebar, rahang bawahnya bergetar hebat, namun tak ada satupun suku kata yang mampu keluar dari pita suaranya yang telah lumpuh total oleh teror murni. Jantung di dalam dadanya berdetak begitu keras, hingga terasa ingin meledak menghancurkan tulang rusuknya. Ia menatap ratusan prajurit bersenjata yang mengepungnya, menatap helikopter yang menderu di atas kepalanya, lalu pandangannya perlahan beralih ke arah pria berbaju compang-camping di hadapannya. Kapten Arya masih berdiri di tempatnya dengan kedua tangan di sisi tubuh, tak bergeming sedikit pun, layaknya sang kaisar yang tak tersentuh kekacauan di sekelilingnya. Realitas yang sangat brutal akhirnya menghantam kewarasan bos Marco tanpa ampun. Ia baru saja menyadari sebuah fakta mengerikan yang datang terlambat. Pria berbau asam yang ia ludahi, kuli bisu rendahan yang ia tendang, dan anak dari wanita gila yang ia injak tangannya bagai anjing jalanan itu, bukanlah sampah masyarakat. Pria berbaju lusuh yang berdiri dengan tatapan membunuh di depannya ini, adalah seorang perwira elit berpangkat tinggi, dewa perang sesungguhnya yang mampu mendatangkan kiamat militer dan membalikan tatanan negara hanya dengan menekan satu tombol. Lutut Marco yang gemetar hebat akhirnya kehilangan daya topang, tubuh besarnya ambruk seketika menabrak genangan air kotor, membiarkan celananya basah oleh air seni ketakutan, bersujud tersungkur tanpa daya di bawah bayang-bayang kemurkaan sang kapten pasukan khusus. Pintu hidrolik dari truk taktis komando lapis baja yang berada di barisan paling depan berdesis terbuka, melepaskan kepulan uap putih dari sistem pendingin udara yang langsung tersapu oleh pusaran angin brutal dari baling-baling helikopter Apache. Dari dalam kegelapan kabin baja tersebut,
Melangkah keluar sesosok pria tegap berseragam loreng hitam tempur, mengenakan baret merah kebanggaan pasukan elit yang seketika basah oleh rintik hujan. Ia adalah komandan batalion, seorang perwira tinggi yang reputasi dan kekejamannya terhadap teroris sangat ditakuti di berbagai medan operasi militer rahasia. Dengan raut wajah sedingin bongkahan es abadi dan sepasang mata yang menyorot tajam menembus tirai badai, sang komandan melangkah tegap membelah genangan lumpur hitam. Ia berjalan mantap melewati tubuh-tubuh preman bayaran yang kini tak berani bergerak sinci pun di bawah bidikan ratusan titik laser merah mematikan. Langkah sepatu Larsnya yang berdentum berat sama sekali tidak mengarah kepada bos Marco yang sedang tersungkur gemetar, melainkan lurus menuju ke hadapan sang kuli bangunan berbaju compang-camping yang berdiri mematung di tengah panggung pembantaian tersebut. Tepat pada jarak 2 meter dari Kapten Arya, sang komandan batalion menghentikan langkahnya secara mendadak hingga air berlumpur memuncrat dari bawah sol sepatunya. Pria berpangkat lebih tinggi secara struktural di markas besar itu seketika menarik napas panjang, menegakkan punggung lebarnya hingga lurus sempurna menantang terjangan badai, lalu mengangkat tangan kanannya dengan gerakan kaku dan presisi yang sangat luar biasa. Ia memberikan hormat militer tegak yang paling sempurna kepada pria berpenampilan gembel di hadapannya. Lapor, Kapten. Pasukan pemukul reaksi cepat siap di bawah komando. Perimeter telah dikunci rapat secara taktis. Tidak ada satupun serangga kotor yang bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Kami menunggu perintah eksekusi tempur dari Anda. Suara bariton sang komandan menggelegar membelah gemuruh guntur, mengkonfirmasi secara absolut status Arya sebagai dewa perang sesungguhnya yang memegang kendali atas nyawa setiap makhluk di lorong pasar kumuh tersebut. Mendengar laporan resmi yang menyematkan gelar kepangkatan tingkat tinggi pada si kuli bisu rendahan, sisa-sisa kewarasan dan harga diri bos Marco hancur lebur tanpa sisa menjadi butiran debu. Rentenir gempal yang beberapa menit lalu merasa dirinya adalah raja kejam penguasa dunia itu, kini merangkak dengan perutnya beralaskan aspal kasar layaknya seekor babi liar yang diseret menuju pejagalan. Air mata ketakutan yang mengalir deras, ingus kotor, dan genangan air seni bercampur baur dengan lumpur hitam yang menempel tebal di wajah bopengnya. Ia menyeret tubuh besarnya mendekati ujung sepatu butut Arya, menempelkan bibirnya yang gemetar parah ke atas kanvas sepatu yang basah dan kotor itu. Sambil menangis terseduh-seduh dan memukul-mukul kepalanya sendiri ke atas genangan aspal, Marco meratap dengan suara parau yang amat menyedihkan, memohon agar nyawa kotornya diampuni. Ia menawarkan seluruh sertifikat tanah, tumpukan emas batangan, dan miliaran uang tunai di dalam berangkasnya, rela menjadi budak pencuci kaki seumur hidup asalkan dada gempalnya tidak ditembus oleh ratusan peluru tajam malam itu juga. Kapten Arya menundukkan kepalanya, menatap tumpukan daging gemetar di bawah kakinya dengan sorot mata yang memancarkan rasa jijik tanpa batas. Untuk pertama kalinya sejak ia menginjakan kaki di pasar terkutuk ini dalam penyamaran sunyinya, suara sang perwira elit itu akhirnya terdengar memecah keheningan. Suaranya tidak keras dan tidak berteriak, namun frekuensinya begitu rendah dan tajam hingga mampu membekukan aliran darah siapapun yang mendengarnya. Ia bertanya dengan nada datar yang mengerikan, apakah mobil Eropa impor bernilai ratusan juta milik Marco itu lebih berharga dari setetes darah wanita yang melahirkannya ke dunia ini? Arya mengingatkan kembali dengan detail yang mengiris hati, tentang bagaimana tangan kotor sang lintah darat dengan angkuh merobek daster ibunya, menginjak tangan rentanya yang tak berdaya hingga berdarah, dan meludahi wajah gadis yatim piatu yang tulus melindunginya. Arya menyatakan dengan absolut bahwa seluruh emas dan harta haram di alam semesta ini tak akan pernah cukup untuk membayar satu tarikan napas ketakutan dari ibunya. Tanpa memberikan kesempatan sedikit pun bagi Marco untuk menyelesaikan ratapannya yang menjijikan, Arya memberikan isyarat dingin dengan mengibaskan dua jarinya ke udara. Ia menjatuhkan hukuman mutlak yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kematian fisik yang cepat. Arya memerintahkan pasukannya untuk melucuti seluruh aset haram Marco, membakar habis setiap lapak bisnis ilegalnya, dan mendistribusikan seluruh kekayaannya yang tersita kepada para pedagang kecil yang selama ini ia peras darah dan keringatnya hingga kering. Sedangkan untuk sang rentenir dan komplotannya, Arya memastikan mereka tidak akan mati dengan mudah. Mereka akan langsung dijebloskan ke dalam sel isolasi bawah tanah di penjara militer berkeamanan tingkat tinggi, sebuah tempat gelap gulita di mana mereka tidak akan pernah lagi melihat cahaya matahari, tidak akan mendengar suara manusiawi, dan akan membusuk perlahan ditemani oleh teror dari dosa-dosa mereka sendiri hingga napas terakhir. Dalam hitungan detik, 4 prajurit elit menyerbu maju, menyeret tubuh Marco yang meraung-raung menggelepar layaknya bangkai busuk, menjauh dari panggung utama dan melemparkannya ke dalam sel jeruji besi di salah satu truk. Seiring dengan diseretnya para iblis jalanan itu ke dalam truk tahanan,
Ritme operasi militer tersebut bergeser dengan sangat terkoordinasi dan presisi. Dari arah belakang konvoi yang mengepung area, sebuah ambulans taktis lapis baja berstandar kepresidenan VVIP melaju mendekat. Sirenenya sengaja dimatikan untuk mencegah kepanikan tambahan bagi para korban. Pintu belakang ambulans berlambang palang merah itu terbuka, mengeluarkan satu tim medis militer khusus yang berlari sigap membawa tandu hidrolik, selimut termal berlapis aluminium, dan peralatan trauma canggih tingkat dunia. Para dokter spesialis dan perawat militer berseragam khusus itu segera bergegas menuju balai bambu reot di sudut lorong, tempat di mana dua pahlawan sejati malam itu, Risa dan Ibu Ningsih, masih terduduk dengan tubuh yang bergetar parah, tak sanggup mencerna badai kejadian yang baru saja mengubah total realitas kelam hidup mereka dalam sekejap mata. Arya memutar tubuh tegapnya, meninggalkan aura sang dewa perang yang mematikan di tengah guyuran hujan, dan melangkah kembali dengan kelembutan seorang manusia biasa menuju sudut yang remang tersebut. Ia berlutut tepat di atas lumpur di hadapan Risa, gadis penjual nasi bungkus yang sekujur tubuh mungilnya dipenuhi memar kebiruan dan luka robek akibat hantaman balok kayu para preman. Mata Risa membelalak lebar, bibirnya yang berdarah bergetar tak percaya menatap pria yang selama ini ia kenal hanya sebagai kuli bisu malang tak berdaya, namun kini dihormati oleh ratusan prajurit bersenjata. Dengan ketulusan murni yang merobek batas-batas kasta dan pangkat militer, Kapten Arya menundukkan kepalanya dalam-dalam, mengambil tangan gadis miskin itu, dan mengucapkan terima kasih dengan suara bariton yang bergetar menahan tangis. Ia bersumpah atas nama langit dan bumi pertiwi, bahwa sejak detik ini, negara dan seluruh hartanya berhutang nyawa kepada gadis itu. Risa tidak akan pernah lagi menyentuh lumpur jalanan pasar yang kotor. Masa depannya, pendidikannya yang tertinggi, dan kebahagiaannya seumur hidup kini berada di bawah perlindungan mutlak angkatan bersenjata. Setelah memberikan instruksi tegas kepada tim medis untuk memberikan perawatan kelas 1 dan fasilitas terbaik bagi Risa, Arya bergeser dan kembali berlutut di samping ranjang tandu tempat ibunya kini dibaringkan dengan sangat hati-hati. Tubuh rentan Ibu Ningsih kini telah diselimuti oleh selimut termal tebal yang hangat. Luka-luka robek di lutut dan lengannya telah dibersihkan perlahan oleh para dokter yang bekerja dengan kehati-hatian tingkat dewa. Wanita tua itu masih menatap Arya dengan sorot mata yang diselimuti kabut memori. Namun ketakutan murni di wajahnya telah memudar, digantikan oleh kebingungan yang menenangkan batinnya. Arya meraih tangan keriput ibunya, mengecup dalam-dalam bekas luka injakan sepatu bot di punggung tangan itu, membiarkan air matanya kembali menetes membasahi pipi kerasnya. Ia membisikkan janji suci di telinga sang ibu yang selama ini hilang di telan kerasnya dunia, sebuah sumpah bahwa mimpi buruk 10 tahun di neraka ini telah berakhir selamanya. Sang kapten pasukan khusus elit itu telah menemukan rumah aslinya, dan malam ini, di bawah derak badai yang mulai mereda, ia membawa surganya pulang ke dalam pelukan kehangatan absolut yang tak akan pernah lagi terputus oleh takdir sekejam apapun. Sinar matahari pagi yang keemasan menyusup lembut melalui celah tirai bludru tebal, menerangi sebuah kamar presidential suite VVIP di rumah sakit pusat militer yang megah dan steril. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat menenangkan, dipenuhi oleh aromaterapi lavender mawar yang membuai indera, menggantikan secara absolut bau amis darah dan aroma busuk selokan pasar yang sempat menjadi panggung neraka beberapa hari lalu. Bunyi derah hujan badai dan gemuruh guntur telah lenyap, digantikan oleh alunan musik klasik instrumen piano yang diputar sangat pelan dari pelantang suara tersembunyi. Di tengah hamparan kemewahan dan kedamaian tingkat tinggi tersebut, duduklah seorang wanita di atas kursi roda berlapis kulit empuk, menghadap ke arah jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan taman bunga yang bermekaran indah. Wanita itu adalah Ibu Ningsih. Namun tidak ada satupun orang di dunia ini yang akan menyangka bahwa sosok anggun di kursi roda tersebut adalah gembel gila berbau sampah yang sebelumnya diseret dan diinjak-injak di tengah genangan lumpur. Transformasi yang terjadi pada dirinya sungguh menyerupai keajaiban yang diturunkan langsung dari langit. Daster batik usang dan robek yang berlumuran darah itu telah lama dibakar dan dimusnahkan. Kini, tubuh rentanya dibalut oleh sehelai kebaya sutra murni berwarna putih tulang, dijahit oleh perancang busana kepresidenan dengan material sutra terbaik yang terasa sesejuk embun pagi di kulitnya yang mulai pulih. Rambut putihnya yang dulu menggumpal oleh kotoran dan daki jalanan, kini telah dicuci, dirawat dengan minyak esensial mahal, dan disanggul rapi menampakkan keanggunan seorang ibu pejabat tinggi. Bekas-bekas luka di lutut, siku, dan wajahnya telah tertutup oleh perban medis transparan berteknologi tinggi, dirawat langsung oleh tim dokter spesialis kepresidenan selama 24 jam penuh tanpa henti. Perlahan,
Pintu jati berukir di kamar VVIP itu terbuka tanpa suara. Risa, sang malaikat tak bersayap dari lorong pasar kumuh, melangkah masuk dengan langkah yang masih sedikit canggung. Risa tak lagi mengenakan kemeja pudar yang bernoda lumpur dan celemek basah. Gadis yatim piatu itu kini mengenakan gaun katun berwarna biru muda yang sangat elegan, dipadukan dengan sepatu datar bermerek yang tak pernah berani ia impikan seumur hidupnya. Memar kebiruan di pipi dan lengannya mulai memudar berkat perawatan medis kelas 1 yang ia terima di kamar sebelah. Di tangannya yang bergetar penuh haru, Risa menggenggam sebuah map kulit berselubung emas. Map itu berisi dokumen beasiswa kehormatan dari negara yang akan membiayai pendidikannya hingga ke jenjang doktoral di universitas manapun di seluruh dunia, beserta sebuah black card tak terbatas dengan saldo modal usaha bernilai puluhan miliar rupiah. Lebih dari sekadar harta benda, Risa kini telah diadopsi secara resmi ke dalam keluarga militer tersebut, diangkat menjadi adik perempuan kehormatan bagi sang perwira elit. Mimpi buruknya sebagai penjual nasi bungkus yang selalu diintimidasi preman telah berakhir selamanya. Gadis berhati murni itu berjalan mendekat, berlutut di samping kursi roda Ibu Ningsih dengan kelembutan yang tak pernah pudar. Ia meletakkan kepalanya di pangkuan wanita berbalut sutra tersebut. Ibu Ningsih menunduk. Senyum tipis yang sangat meneduhkan akhirnya terbit di bibir keriputnya. Jari-jarinya yang sudah bersih dan terawat, meski masih menyisakan sedikit memar akibat injakan sepatu bot, mengusap rambut panjang Risa dengan penuh kasih sayang seorang ibu. Kabut trauma yang selama 10 tahun mengunci kewarasan wanita tua itu telah berangsur-angsur sirna. Kasih sayang, rasa aman yang absolut, dan kehangatan yang mengelilinginya telah memulihkan kembali sel-sel ingatannya yang sempat hancur lebur oleh kejamnya jalanan. Sementara itu, jauh di kedalaman bumi yang tak tersentuh cahaya matahari, karma mutlak sedang menjalankan tugasnya dengan sangat biadab. Bos Marco, sang lintah darah congkak yang dulu gemar meludahi kaum papa, kini meringkuk meratap di sudut sebuah sel isolasi bawah tanah berukuran 2x2 meter di penjara militer dengan keamanan tingkat tertinggi. Udara di dalam selnya sangat dingin, lembab, dan berbau pesing. Tidak ada kasur empuk, tidak ada kemeja sutra mahal, dan tidak ada pengikut yang memayunginya. Cincin emas dan kekuasaannya telah dirampas habis, disita oleh negara dan dibagikan kepada para pedagang miskin yang dulu ia peras. Dalam kegelapan mutlak tanpa celah cahaya sekecil apapun, Marco kehilangan akal sehatnya. Ia memakan sisa-sisa bubur hambar dari piring sengkaratan, merintih ketakutan setiap kali mendengar suara tetesan air, dihantui selamanya oleh bayang-bayang ratusan laser merah dan tatapan maut sang kapten yang memastikan ia akan membusuk di neraka dunia itu hingga tulang-tulangnya menjadi debu. Keadilan tidak hanya ditegakkan, keadilan telah menghancurkannya tanpa sisa. Kembali ke ruangan VVIP yang bermandikan cahaya mentari, suara derap langkah sepatu kulit pantofel yang tegas namun pelan terdengar memasuki ruangan. Kapten Arya melangkah masuk, tidak lagi mengenakan kemeja flanel kuli bangunan yang compang-camping, melainkan mengenakan seragam pakaian dinas upacara militer yang disetrika licin sempurna. Tanda jasa dan medali kehormatan berderet memenuhi dada kirinya, memancarkan wibawa seorang pahlawan negara sesungguhnya. Rahangnya yang keras dan ditakuti oleh musuh-musuh negara kini tampak rileks. Matanya yang tajam memancarkan kehangatan lautan yang tenang. Ia melepas topi pet militernya, meletakkannya di atas meja, lalu berjalan menghampiri dua wanita yang telah menyelamatkan kewarasannya tersebut. Risa berdiri, memberikan senyum penuh hormat dan menepi untuk memberikan ruang bagi reuni suci antara ibu dan anak itu. Arya berlutut di atas karpet persia tebal yang melapisi lantai ruangan, memosisikan wajahnya sejajar dengan ibunya. Ia merogoh saku seragamnya perlahan, mengeluarkan sebuah kotak bludru merah kecil. Saat kotak itu dibuka, kilauan cahaya matahari memantul dari sebuah kalung perak berukir lambang militer. Kalung yang sama yang sempat ditarik paksa hingga putus, kini telah disambung kembali,
dipoles hingga mengkilap sempurna tanpa menyisakan satupun noda lumpur pasar. Dengan tangan yang sedikit bergetar karena haru, sang kapten pasukan khusus mencondongkan tubuhnya, mengalungkan kembali rantai perak. Tebal itu ke leher ibunya. Bunyi klik dari pengait kalung itu terdengar seperti kunci yang membuka gerbang surga, mengunci kembali kepingan jiwa mereka yang sempat terpisah selama 1 dekade penuh. Ibu Ningsih menatap wajah putranya lekat-lekat. Air mata bening mulai menggenang di pelupuk matanya yang mulai menua. Tangan keriputnya terangkat, meraba garis rahang Arya yang tegas, mengusap pelan pipi putranya yang kini telah menjadi pria dewasa pelindung negara. Dengan suara parau yang sangat lembut, suara yang selama 10 tahun ini dirindukan oleh Arya di setiap desah napasnya, wanita itu memecah keheningan yang magis tersebut. Ia menyebut nama putranya dengan penuh kerinduan, menyapanya sebagai pahlawan kecilnya yang kini telah pulang, dan mengucapkan terima kasih karena tidak pernah menyerah mencarinya di tengah kegelapan dunia. Pertahanan terakhir di dalam dada sang prajurit baja itu, akhirnya lurus sepenuhnya dalam balutan kebahagiaan. Arya meraih kedua tangan ibunya, menciumnya bertubi-tubi dengan derai air mata syukur yang membasahi pipinya. Ia memeluk erat tubuh berbalut sutra itu, menenggelamkan wajahnya di pangkuan sang ibu, merasakan detak jantung wanita yang telah melahirkannya itu berdetak seirama dengan miliknya. Di luar jendela, burung-burung kecil berkicau riang menyambut pagi yang baru. Neraka pasar kumuh, badai hujan yang menyiksa, dan air mata penderitaan itu kini hanyalah sebuah mimpi buruk yang telah berakhir selamanya. Sang malaikat pelindung telah menemukan surganya yang hilang, dan di bawah hangatnya sinar matahari pagi itu, keluarga kecil yang sempat tercerai-berai oleh takdir, akhirnya kembali utuh dalam rengkuhan kedamaian yang abadi. Dihina, diludahi, dan ditendang setiap hari karena berpenampilan seperti gembel dan kuli bangunan bisu. Namun, apa jadinya ketika preman pasar tak sengaja menyiksa ibu kandung dari kuli tersebut, yang ternyata adalah seorang kapten pasukan khusus elit? Bos preman itu langsung menangis bersujud saat ratusan laser merah membidik dadanya. Saksikan pembalasan dendam paling epik hari ini.